Mamika ya panggilannya Mbak Ika ini Mamika. adalah Mamika gitu. Jadi dari singkatan namanya ya Mam Ika gitu ya. Betul. Benar ya? Benar. Saya nebak sih. Benar begitu ya. Benar. Jadi itu panggilan saya member-member saya yang bergabung di grup, manggilnya tuh kalau udah kenal tuh Mamika, tapi kalau yang belum kenal suka Mbak Ika gitu ya, Bu Ika, asal jangan Tante Ika aja gitu manggilnya. Jadi panggilan sayanya adalah Mamika. Jadi hari ini oke ya kalau saya manggilnya Mamika biar kita deket juga akrab ya. Boleh. Oke, jadi saat ini Mamika sendiri sudah berperingkat Diamond ya di Young Living ya. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang gimana sih beliau menjalankan bisnisnya di Young Living. Nah, kita juga sekarang punya tamu yang kedua. Di sini ada Ibu Anita Hartono. Jadi Ibu Anita silakan boleh memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, nama aku Anita, biasa dipanggil Mami Kos. Nama itu nama yang diberikan oleh anak-anak aku, member-member aku, karena dari dulu kerjaannya ngurusin perintilan dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede, kayak ibu-ibu kos lah gitu ya, makanya dipanggilnya Mami Kos. Tapi supaya nggak kedengeran kayak ibu-ibu banget, jadi ya udah Mami Kos deh jadinya gitu. Karena banyak urusan intinya ya, ngurusin member-member tuh. Kenal. Terima kasih Bu Anita. Jadi Bu Anita di sini ternyata dipanggil Mami Kos sama timnya. Jadi itu panggilan kesayangan, ada sejarahnya ya. Tadi kalau kayak si Mbak Ika memang karena namanya Ika Setiawati, jadi panggilnya Mam Ika. Jadi kalau Bu Anita, saya sebenarnya penasaran. Jadi tadi saya nanya gitu kan, kenapa bisa panggilannya Mami Kos? Gitu. Padahal namanya bukan Kosnita gitu ya. Iya. Jadi Mami Kos. Siapa tuh ada nama tengahnya gitu ya. Jadi panggilannya Mami Kos. Tapi ternyata emang ada sejarahnya tadi awalnya mengurusin banyak member-member ya di awal dulu waktu yang Living bahkan belum ada di Indonesia ya. Dari yang kayak karena dulu kan awal-awalnya kan yang Living kita masih ngambil yang Living dari Singapura, kebetulan aku juga ada pekerjaan di sana, jadi memang rutin bolak-balik. Nah, karena itu ngurusin tuh dari pemesanan, dari ngambil barang, bawa balik ke Indonesia, terus di-NA-in satu-satu gitu. Jadi karena banyaknya urusan itulah gitu ya, akhirannya member-member tuh bilangnya Mami Kos gitu. Karena ibu kos kan kerjaannya ngurusin urusan anak-anaknya gitu. Ngurusin anak-anak yang jauh dari orang tuanya. Jadi saya lah yang jadi orang tuanya gitu jadinya. Gitu ya, termasuk menagih tagihan-tagihan. Iya, termasuk bayarin dulu gitu kan, nalangin dulu uang kos, listrik, semua cuci baju ya. Aduh ampun, sampai cuci panci sekarang yang Living Indonesia pun suruh saya cuci panci di rumah Tasya ya. Ke bawah orang Mami Kosnya. Termasuk jadi Mami Kosnya yang Living. Yang Living ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, makasih. Jadi saya panggil Mami Kos juga ya, biar saya juga berasa jadi anak kosnya Mami Kos hari ini ya. KTP-nya Bu Cil? Nanti habis ini. Habis ini. Habis sini kita baru serah terima KTP ya. Oke, jadi tadi teman-teman kita udah kenalan nih lebih dekat dengan Mamika dan Mami Kos gitu ya. Kalau Mami Kos sendiri saat ini dia sudah menjadi Royal Crown Diamond ya kan. Jadi sekaligus nih Mami Kos juga adalah Royal Crown Diamond pertama yang di Indonesia gitu. Jadi kalau kita pengen kulik-kulik nih gimana sih rahasianya gitu ya, sepertinya kita sudah mengundang orang yang tepat gitu ya. Jadi teman-teman di rumah, teman-teman member, teman-teman leaders, kalau misalnya teman-teman hari ini duduk dengan manis ya, menyimak, memperhatikan gitu ya bincang-bincang bisnis kita kali ini, sehingga teman-teman bisa dapat inspirasi gitu untuk menjalankan bisnis yang Living ke depannya. Nah, oke. Sekarang saya pengen ngasih pertanyaan, tapi pertanyaannya pertanyaan yang simpel-simpel dulu deh. Simpel dulu ya. Oke, ini kan Mamika sudah join di Young Living kira-kira berapa tahun sih mulai dari sekarang? Kalau dihitung dari awal join itu sekarang hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Hampir ya? 6 tahun. Hampir 6 tahun. Oke, dan di tahun kelima kemarin jadi Diamond ya? Alhamdulillah ya. Nah, pertanyaannya gampang sih. Kalau misalnya Mamika diperbolehkan nih kembali ke masa 6 tahun yang lalu, dikasih waktu 1 minggu, kira-kira Mamika mau ngapain? Oke, kalau dikasih waktu 1 minggu ya, kembali ke 6 tahun yang lalu. Mikir ya, yang Living itu bisnis yang seperti apa, terus saya pengen ngapain gitu. Karena pas awal aku jalanin bisnis yang Living dulu, itu ngerasanya bahwa ya udah sih jalan aja, coba-coba dulu gitu kan, tanpa
tahu dengan jelas bisnisnya yang living itu seperti apa. Dan kebetulan memang dulu sebelum memutuskan menjadi member yang living itu aku research dulu sih, ya. Jadi aku nggak langsung pakai oilnya gitu, tapi aku research dulu yang living itu apa sih produknya, essential oil apa tuh, kayak aromaterapi atau apa gitu. Jadi pengen menggali sebanyak-banyaknya dulu sih gitu. Dan pengen tahu juga sih kalau memang sesuatu yang bagus itu kalau di bisnis ini tuh prospeknya seperti apa gitu. Jadi emang kalau pengen flashback ke masa 6 tahun lalu sih seperti itu ya, Bu Citra. Asik, makasih Mbak Mika. Mungkin kalau misalkan hal itu bisa terjadi, jadi diamond kali lebih cepet ya? Mungkin bisa jadi. Mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Lebih cepat memulai untuk memutuskan bisnis gitu ya? Oke, makasih Mami Kak. Kita pengen dengar juga nih kalau dari Mami Kos nih. Kalau Mami Kos tahun berapa join di Young Living? 2013. Lebih lama, lebih senior ya. Berarti sekitar 8 tahun. Enggak sih, aku lebih duluan aja. Lebih duluan. 8 tahun. 8 tahun. Nah, kalau Mami Kos nih diperbolehkan kembali ke masa 8 tahun yang lalu. Jawabannya yang tadi aja ya. Dikasih waktu seminggu mau ngapain? 8 tahun yang lalu seminggu mau ngapain? Bingung aku karena tadi jawaban aku ke Bu Citra tadi bocornya nih langsung aja aku kan anaknya jujur apa adanya ya. Pas rehearsal ada bocoran. Pas rehearsal ada bocoran. Jadi aku kepengennya jalan-jalan. Pengennya ya sekarang mungkin sekarang nggak bisa jalan-jalan kan. Jadi aku pengennya kalau 8 tahun yang lalu aku puas-puasin jalan-jalan. Tapi sayang sekali 8 tahun yang lalu kayaknya aku nggak punya uang deh untuk jalan-jalan, Bu. Jadinya I will never trade anything for Young Living meskipun waktu itu mungkin awal sama, nggak langsung melakukan bisnisnya. Tapi aku percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya dan just do the best now. Gitu. Jadi ya kalau diputar 8 tahun yang lalu, I will still do the same. Melakukan apapun yang terbaik. Tetap memilih yang living ya? Tetap dong. Terima kasih Mami Kos. Oke, kita udah dengar sedikit nih kalau misalkan Mamika ataupun Mami Kos diperbolehkan nih balik ke masa awal dulu ya. Nah, itu kan kalau misalnya sekarang kita pengen dengar yang realnya gitu ya. Kalau Mamika sendiri nih waktu pertama join yang living, apakah memang langsung oke, ini kayaknya ada cuan nih, ada bisnis, atau memang karena butuh produk dan tertarik sama produknya, atau mungkin karena diajakin sama enroller dan nggak enak buat nolaknya? Apa tuh yang memulai perjalanan yang livingnya? Perjalanan yang living ini bagiku sebuah journey ya teman-teman. Jadi sebuah proses. Jadi nggak langsung kita memulai bisnisnya yang living ketika kita join member. Dan pertama kali aku kenal yang living itu aku belum memutuskan menjadi member. Jadi for the first time aku tahu yang living itu di bulan Januari tahun 2015. Dan aku coba pakai oilnya untuk sebenarnya kebutuhan aku secara pribadi gitu ya. Karena aku kebetulan orang kantoran dan kayaknya dengan kesibukan di kantor itu nggak bisa kalau kita itu nggak fit gitu, nggak stamina-nya oke gitu untuk ngerjain segala macam kerjaan kantor. Apalagi kalau kita sering on duty gitu ya, sering on duty ke luar kota gitu. Jadi harus fit terus gitu. Bahkan satu hari pun mungkin bisa ke 3 kota gitu. Pagi ada di mana, siang ada di mana, malam ada di mana gitu. Jadi kebutuhan akan tetap sehat, stamina bagus, stamina oke itu adalah kebutuhan utama. Dan aku coba yang living ini di awal 2015 itu belum jadi member. Aku cuma pakai aja, and then begitu aku cocok gitu, aku suka sama produknya. Terus teman aku ini kebetulan enroller aku itu adalah teman SMA aku gitu. Jadi dia nyaranin kayaknya kamu terus-terusan beli yang living deh di aku. Jadi mendingan kamu join membernya yang living aja. Waktu itu kalau nggak salah di Singapura itu beli sekian 100 PV itu hadiahnya premium starter kit, ya enggak? 350 PV. 350 PV ya, dapatnya premium starter kit. Jadi karena aku udah coba beberapa oil yang aku suka, aku beli agak lebih stoknya karena memang aku pakai dan kemudian aku dapetin hadiah free premium starter kit. Nah dari situ aku mulai journey oil yang lebih banyak lagi, journey oil yang lebih banyak lagi dan ternyata
aku suka gitu ya dengan yang living, dan aku mulai dengan sharing ke inner circle aku. Jadi mulai dari media sosial dulu gitu. Nah, dan ternyata inner circle aku menyambut baik sharingan aku, bahkan waktu itu kan belum ada nih yang living di Indonesia. Jadi waktu itu modelnya nitip gitu ke aku. Jadi kan lumayan ya untuk IR gitu. Kita bisa dapat rewards point gitu. Nah, dari situlah awalnya aku akhirnya berpikir bahwa lumayan juga ya, aku tuh bisa dapet gratisan oilnya yang beli teman-teman inner circle aku gitu. Nah, itulah the power of sharing gitu. Nah, akhirnya bermula dari situ. Setelah 3 bulan join member, finally aku akhirnya putusin. Oke, aku jalanin bisnisnya yang living dan aku akan coba gitu ya. Nah, di situ aku memutuskan untuk berpikir bahwa di awal bisnis apa sih yang mau aku kejar gitu. Apakah cuan semata ataupun apa? Aku ngejarnya lebih ke oil gratis, teman-teman. Aku lebih suka ke produknya, jadi aku ngejarnya aku dapat oil gratis, apalagi kalau belanja dengan maksimum PV gitu ya. Nah, maksimum PV itu dapat hadiah oilnya itu kece-kece. Jadi itu yang aku kejar dulu di awal bisnis yang living, dan itu awal perjalanan memulai yang living. Bu Citra. Yes, thank you Mbak Mika. Jadi awalnya itu emang dari produk gitu ya. Walaupun hari ini topik kita bincang-bincang bisnis, bukan berarti semua orang juga langsung memulai untuk berbisnis yang living gitu ya. Kalau Mbak Mika sendiri gimana di awalnya join yang living itu gimana ceritanya? Wah, nah itu panjang tuh Mbak Cit. Cuman intinya karena aku sih kebutuhannya lebih ke apa ya, waktu itu jadi kondisinya tuh suamiku kan punya usaha percetakan. Nah, terus dia tuh continuously merasa kayak sering apa namanya stres, terus kayak pusing gitu. Pusingnya bukan karena, maksudnya bukan pusing kayak gimana, tapi kayak pusing kayak banyak tekanan lah kayak gitu ya, stres di kantor gitu. Dan waktu itu aku tuh sempat menggantikan suamiku kerja di kantornya untuk seminggu ketika beliau lagi bisnis trip, dan aku merasakan hal yang sama. Sebenarnya lebih kayak tense gitu, tense, tegang, dan memang under stress banget ya kalau di kantor itu gitu. Jadi karena juga ventilasi ke udara bagus juga nggak ada gitu. Nah, aku sempat mencari-cari maksudnya kenapa ya aku kok ngerasa kepalaku berat banget gitu waktu itu, dan akhirnya aku ketemu bahwa aroma dari tinta percetakan itu yang lumayan strong itu kayak kita kerja di pom bensin gitu loh, jadi aromanya tuh toxic banget kan. Nah, jadi aku tuh nyari air purifier pertamanya, air purifier untuk memurnikan udara dan bikin udara itu jadi lebih nyaman dihirup, ya lebih bersih lah gitu. Nah, aku nyari-nyari di Indonesia ada tapi nggak bisa menghilangkan bau gitu. Nah, waktu itu kebetulan aku bekerja sebagai makeup artist freelance, ngajar juga, dan aku sempat kerja di Singapura. Jadinya aku sempet tuh bikin kelas bolak-balik Jakarta, Singapura gitu, ngajar makeup gitu. Nah, ada salah satu kelas makeup aku yang di ruangan itu pasang yang living, dan waktu itu oilnya lemon. Aku inget banget soalnya kok aromanya kok beda banget gitu. Dia kayak pakai diffuser kayak gini, tapi wanginya tuh nggak bikin pusing kayak wangian digantung di apa tuh namanya, di AC gitu. Kalau di sini kan banyak tuh ya di kantor malu digantung di AC kan kayak bikin pusing gitu. Nah, ini kok nggak, nyaman banget. Akhirnya aku tanya tuh apa, dan ada yang nggak yang buat ilangin bau gitu waktu itu, karena tujuan aku kan untuk ilangin bau di kantor kan. Nah, dia bilang ada purification. Terus aku bilang, masa bau apa bisa hilang? Bau apa juga hilang, katanya gitu, kata teman aku yang pasang gitu. Serius? Iya, terus apa lagi yang bisa untuk memurnikan udara? Oh, pakai tips katanya. Terus aku ditanya kan harganya berapa. Waktu itu harganya mahal lah, sekitar belum member kan, jadi harga 700 ribuan gitu. Aku yang, sebotol 700.000, apaan tuh isinya gitu kan. Terus tapi dia bilang, this is natural, nggak ada bahan kimia berbahaya, terus bener-bener bisa menyegarkan, hilangin bau, apalah segala gitu. Akhirnya aku bilang, ya kalau emang bisa membawa kesegaran di kantornya suamiku, biar suamiku nggak stres-stres lagi, ya udahlah, anggap aja gue ngajar ke Singapura belum boleh lah ibaratnya gitu ya. Akhirnya nyobain, bawa pulang beli dengan harga retail, Bu. Di Singapura lagi kan gitu. Beli dengan harga retail, bawa pulang, pasang 2 minggu di kantor.
Dan yang tadinya tuh suamiku kalau pulang ke rumah tuh mukanya udah kayak kebiruan, kayak orang keracunan apalah gitu, toxic ini ya, tinta gitu. Dia pulang-pulang dia masih bisa yang kayak, "Hai mami," gitu, "Hai dad," apa JJ gitu, dulu anakku masih kecil setahun gitu. Aku yang kayak, tumben banget nih si papi kos pulang-pulang, kok papi kos belum ada ya. Tumben banget nih si papi pulang-pulang kok masih seger gitu. Biasanya pulang-pulang langsung lempar tas, pusing tidur gitu. Nah ini aku ngelihat perbedaan yang lumayan signifikan ketika rajin nge-diffuse si purification sama tips itu. Nah, terus aku tanya kan gitu, itu oil yang mahal itu beneran ngefek ya gitu. Terus dia yang kayak, biasa aja. Enggak, ini enggak biasa. Ini this is something special karena aku yang ngerasain kan gitu. Maksudnya biasanya kan dia pulang-pulang kan kayak langsung gelepar gitu. Kali ini beda banget lah gitu. Selama 2 minggu rutin. Nah, jadi dari situ aku lihat ya kayaknya kok ini beda nih sama aromaterapi atau pemurni udara yang udah gitu. Nah, aku mulai Google, mulai YouTube cari tahu ini tuh sebenarnya apa sih gitu kan, kenapa mahal, kenapa gini, kenapa gitu. Itu sebelum aku berani pakein ke anak, aku cari tahu dulu. Karena kalau segala sesuatu untuk anak itu ekstra, saringannya ekstra lah ya. Kalau misalnya untuk suami kan ya udah testing nggak apa-apa. Tapi kalau untuk anak itu ini lebih berlapis-lapis. iya, berlapis-lapis. Nah, akhirnya lihat videonya Gary Young Harvesting Lavender untuk pertama kalinya, aku kayak, ada ya orang seserius itu sama tanaman-tanaman ini, sesayang itu sama apa yang dirawatnya gitu. Maksudnya bener-bener tuh change my pokoknya langsung kayak jatuh cinta banget sama yang living gitu. Nah, terus akhirnya baru aku mulai beli buat anak, cobain, dan kalau tadi Mamika itu inner circle, kalau buat aku enggak, justru dari orang-orang yang enggak aku kenal. Itu awal-awalnya aku sharing di Instagram, sosial media, itu awal-awalnya aku dapat orang-orang yang nitip, mau jadi member, gitu-gitu dari sosial media sih. Justru inner circle aku kayaknya percaya padaku akhir-akhir. Setelah berapa tahun kemudian gitu. Ya nggak apa-apa sih, perjalanan orang kan beda-beda, dan well it's okay ya gitu. Jadi kalau dari aku justru dari outer circle, dari orang-orang yang nggak aku kenal, lihat postingan aku, sharingan aku, dan mereka penasaran, dan mungkin mereka juga pernah coba sekali 2 kali, terus mereka mau nitip, mau beli, ya akhirnya jadi member gitu. Terima kasih Mami Kos. Iya. Jadi, nah itu kan tadi awal memulainya. Akhirnya memutuskan untuk kayaknya bisnis, ini bisnisnya gitu. Itu kapan tuh? Mamika. Momennya. Mamika coba Mamika. Oke, momen bisnis ya. Pasti ketika kita baru memulai bisnis yang living itu masih nggak kepikiran rencana jangka panjangnya gitu. Kita mau ngapain gitu ya di bisnis ini, terus bisnis ini seprosperous apa gitu ya. Pasti orang yang mau jalanin bisnis yang living itu pasti ngelihat dong ya, ngelihat spion lah istilahnya. Kita ngelihat kanan kiri kita itu gimana gitu. Apakah kalau dulu aku ngelihatnya apakah yang jual yang living itu udah banyak gitu. Nah waktu itu karena yang living itu masih ada di Singapura yang terdekat dengan Indonesia gitu ya, itu aku mikirnya jadi ini kompetitornya sebenarnya masih belum banyak saat itu gitu. Jadi kalau kita mau memulai bisnis itu bisa banget kita mulai bisnis dari mulai kita, kan bisnis itu pasti berawal dengan selling ya, sharing terus selling gitu, pasti ujungnya selling gitu. Nah lalu closing gitu. Nah itu dari situ karena waktu itu yang living belum ada di Indonesia ya, kekuatan selling itu jadi luar biasa pada zamannya ya, pada tahun 2015 itu gitu. Dan akhirnya saya berpikir gitu, kalau saya misalkan menjadi member yang living, terus kemudian saya menjalankan bisnis yang living, ini seperti apa sih gitu ya. Kebetulan upline aku, enroller aku, dia nggak menjalankan bisnis yang living gitu. Nggak menjalankan bisnis yang living dalam artian dia mungkin masih belum banyak tahu nih compensation plan itu seperti apa, sehingga pada saat itu aku cari tahu sendiri gitu, otodidak aja, cari-cari di YouTube gitu, how to earning income from yang living. Oke. Aku lanjut lagi ya. Oke. Teman-teman yang di rumah boleh cek suaranya masih oke?
Oke, terima kasih. Oke. Jadi aku lanjut lagi ya. Nah, jadi itu awal aku mulai yang living, terus aku kepikiran gitu ya. Waktu itu mungkin aku masih under 30 gitu. Dan waktu itu ketika kita mau mulai bisnis di umur segitu, itu yang namanya energi itu banyak. Tapi duit nggak banyak, sejujurnya. Duit nggak banyak. Makanya how to earn money from this business gitu. Aku belajar banget dan aku memang pelajarin secara otodidak karena memang kebetulan upline aku tuh nggak ada di Indonesia gitu. Jadi aku benar-benar belajar sendiri. Nah, sampai ke suatu titik aku tuh bertanya sama diriku sendiri. Apa yang aku inginkan dari bisnis yang living ini? Sebagai orang yang waktu itu dan sampai dengan saat ini aku juga masih bekerja kantoran gitu. Which is sebenarnya aku juga dapat income dari pekerjaan utamaku gitu. Tapi apa yang membuat aku akhirnya memutuskan yang living business ini pantas untuk diperjuangkan gitu. Nah, aku berpikir bahwa aku membangun bisnis ini nggak hanya untuk masa sekarang aja gitu. Jadi nggak mut-mutan, nggak angot-angotan cuman ngikut-ngikut gitu kan. Tapi lebih mikir apa sih yang ingin aku capai di kemudian hari gitu. Karena aku merasa sebagai orang kantoran suatu saat ada titik di mana aku harus pensiun. Di mana titik aku udah nggak bekerja lagi dan aku mungkin udah nggak bisa menghasilkan seproduktif umur sebelum pensiun. Nah, that's why aku harus memikirkan persiapan apa yang harus aku siapkan nih mulai dari sekarang, mumpung energinya masih ada. Nah, akhirnya aku berpikir bahwa bisnis yang living ini pantas untuk dicoba, gitu ya. Aku berkata sama diriku sendiri, aku mau membangun bisnis sebelum aku terlambat dan menyesal. Kalisa boleh tampilin? Nah, jadi waktu itu aku berpikir, penyesalan itu nggak datang langsung saat kita membuat keputusan. Jadi kalau teman-teman pernah lihat drakor ini, Startup, gitu ya, ada suatu percakapan atau conversation bahwa penyesalan itu nggak langsung datang gitu ya ketika kita membuat keputusan. Tapi setelah proses membuat keputusan itu baru ngerasa nyesel. Nah, jangan sampai kita setelah retire gitu ya, setelah kita pensiun kita nyesel gitu loh. Kenapa nggak dari dulu-dulu gue ngejalanin bisnis yang living gitu ya. So dalam pikiran aku ya udahlah gitu. You'll never know the result until you try gitu. Ya udah coba aja dulu. Yang penting mulai dulu aja. Jadi itu step pertama aku tanpa ada pemikiran panjang. Aku hanya berpikir bisnis apa sih yang bisa aku jalanin sebagai orang yang kerja kantoran. Which is aku nggak punya banyak energi untuk nge-manage waktu dan kalau misalkan ya bisnisnya itu buka kafe atau buka restoran, bikin salon, buka kos-kosan, itu kan pasti butuh modal yang besar gitu ya. Butuh persiapan yang matang, butuh mikirin sistem, butuh mikirin cari karyawan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang living itu menyediakan semua ini gitu loh. Jadi kita nggak perlu cari karyawan, tapi kita punya downline yang harus kita bimbing, yang harus kita guidance gitu ya. Terus kita nggak perlu punya let's say customer service gitu ya untuk ngejawab kesulitan-kesulitan member gitu ya. Kita bisa member tuh bisa dengan mandiri langsung email aja atau telepon CS-nya yang living. Jadi semua itu sudah disediain sama yang living dan energi aku nggak banyak terbuang untuk mempersiapkan bisnis baru. Jadi aku ngerasa bisnis ini adalah bisnis yang pantas diperjuangkan. Dan pertama kali aku bisa enroll member gitu ya, aku baru tahu ternyata cuannya lumayan juga gitu. Nah, pas ketika ngedapat komisi yang pertama kali, itu makin semangat akhirnya. Makin semangat untuk, oke, aku akan terus memperjuangkan bisnis ini dan stay di bisnis ini. Siapa tahu gitu ya, siapa tahu ada di kemudian hari ini adalah menjadi my future business yang aku happy ngejalaninnya. Without knowing sebenarnya the result itu seperti apa gitu. Jadi just try aja, mulai aja dulu, start aja dulu buat teman-teman yang mungkin di sini masih berpikir apa sih why-nya aku ngejalanin bisnis yang living gitu. Coba direlatekan dengan kondisi kita sekarang dan
kita mulai memvisualisasikan masa depan kita mungkin 10, 20, 30 tahun lagi kita tuh seperti apa gitu. Termasuk kita sekarang punya energi yang mungkin bisa kita salurkan untuk suatu kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan lebih banyak ngebantu diri sendiri, keluarga, dan orang lain tentunya. Jadi itulah milestone ketika aku memutuskan build business Beyond Living. Wah, teman-teman yang di rumah ternyata ya, saya juga ini baru dengar cerita ini, Mamika belum pernah ceritain ke saya nih sebelumnya. Iya, dia baru ngomong sekarang gitu ya. Jadi pantesan aja dia nggak kehabisan energi. Ternyata emang dia udah pasang trek panjang mau maraton buat pensiun gitu ya. Jadi ya benar-benar ternyata tujuan itu sangat mempengaruhi ya, karena emang tujuannya buat bisnis bahkan sampai pensiun. Jadi ya emang udah perbekalannya udah benar-benar disiapin ya. Benar. Ekspektasi udah di manage ya, skill, knowledge semua udah disiapin gitu ya. Kekuatan jadi nggak langsung dihabisin dalam satu waktu tertentu gitu ya, nggak hit and run, tapi benar-benar mau tracknya panjang ya, mau maraton ya. Even without knowing the result gitu ya. Karena kita cuman butuh modal sebenarnya saat itu adalah kemauan yang kuat gitu. Kemauan yang kuat, kita punya tujuan dan mulai aja dulu gitu. Itu sih. Itu menginspirasi banget sih itu ya. Memang tujuannya itu satu penting ya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memulainya gitu. Jadi mau walaupun belum tahu akan seperti apa, tapi ya ayo kita berani buat mulai gitu. Karena ada harapan nih di depan yang mau dituju gitu ya. Benar. Jadi sekarang kita mau denger yang dari Mami Kos nih. Kalau Mami Kos sendiri gimana nih kisahnya Mami Kos? Yang milestone saat aku memutuskan membangun bisnis YL ya? Yes, karena awalnya kan tadi produk juga ya. Aku orang yang selalu mencintai yang living karena produknya. Kalau memulai bisnisnya memang accidentally sih. Aku anaknya soalnya nggak strategic thinking, terus terang. Jadi aku anaknya go with the flow, aku lihat anaknya tuh ngalir aja, lihat aja ntar kalau ada ya puji Tuhan, kalau nggak ada ya udah gitu, pasrahan gitu anaknya. Gitu. Kayaknya influence kayaknya ya. Mami Kos nih influence. Iya, aku nggak dominan. Iya, jadi kalau misalnya bilang Mami Kos dominan banget, planning banget, enggak sebenarnya. Aku anaknya yang santai banget gitu. Nah, jadi justru milestone saat aku memutuskan mau jalin bisnis yang living itu karena aku kecelakaan budget waktu aku mau kerja. Jadi aku kan aku dulu kerjaannya makeup artist, aku kerjaan aku jadi makeup wedding, keluarganya yang kayak gitu-gitu. Aku kerjanya tuh subuh ya waktu itu. Jadi mau make upin subuh, aku nyetir sendiri, aku inget banget. Terus aku ada kerjaan make up itu 3 orang. Jadi kakak adik dari pengantin 3 orang. Jam 4 pagi aku standby dan mobil aku dihit motor. Dan di situ motornya hancur berantakan, mobil aku penyok-penyok lah kayak gitu. Padahal kondisinya aku diem di depan portal. Obviously bukan salah aku kan. Tapi karena motor itu hancur, penumpangnya maksudnya parah banget gitu, berdarah-darah. Aku dengan tanganku sendiri aku gendong kedua laki-laki itu masuk ke mobil aku bawa ke rumah sakit. Dan di situ langsung kumpullah orang-orang gitu kayak minta pertanggungjawaban aku gitu, seolah-olah aku yang salah gitu loh. Dan kondisi itu aku maksudnya nggak ada yang bisa menggantikan pekerjaan aku untuk make upin 3 orang klien ini dong. Dan nggak mungkin 3 orang ini nggak make upan dong gitu. Terus aku kayak, terus gue harus gimana gitu kan. Di satu sisi aku nggak bisa pergi karena aku ditahan sama orang-orang itu sampai ada polisi segala macam. Di satu sisi lagi aku harus make upin. Nah, singkat cerita, yang tadinya jam 4 aku harusnya start make up, aku baru bisa keluar dari rumah sakit itu 6:30. Sedangkan 7:30 itu udah mulai acara minum teh mereka. Dan dengan kondisinya, aku cinta gak sama pekerjaan aku sebagai makeup artist? Oh, I love it so much. Aku love banget dengan makeup and beauty gitu. Jadi aku passionate banget jalanin pekerjaan aku. Tapi disitulah aku sadar bahwa meskipun aku mencintai pekerjaan aku, secinta-cintanya aku pekerjaan aku, nggak ada yang bisa menggantikan aku kalau aku tuh kenapa-napa. Sedangkan tanggung jawab untuk make upin orang itu tetap ada di
pundak aku, ya nggak sih? Nggak Jadi bisa dengan didelegasi, nggak bisa ya. didelegasiin siapa-siapa, mau kontak siapa jam 4 pagi gitu kan. Dan dengan baju berdarah-darah, dengan tangan gemeteran, dengan masih sangat sangat tegang banget, aku akhirnya make upin 3 orang dalam waktu 1 jam. Dan di situ aku benar-benar ngerasa sangat tertekan banget, sangat apa ya, maksudnya gue cinta sih sama makeup tapi gue nggak begini gitu loh. Gue kayak iya gitu loh, kayak maksudnya is it worth it gitu sama apa yang aku apa ya, ini gemeter nih jadinya mengingat masa-masa itu ya gitu. Maksudnya disitulah aku berpikir gitu bahwa aku cinta sama makeup tapi aku nggak bisa melakukan ini seumur hidup aku gitu. Jadi sesuatu yang aku cintai saat ini belum tentu bisa menjadi penghasilan atau pekerjaan yang worth it untuk aku perjuangkan seumur hidup aku gitu loh. Nah, dari situ aku punya trauma sama namanya nyetir, aku nggak berani pegang kuas lagi karena aku kebayang-bayang gambarin alis orang tuh tanganku gemeter. Jadi bayangin bajuku berdarah-darah, bekas ngangkat itu 2 orang, make upin orang tuh dengan wah udah pokoknya dalam 1 jam itu harus 3 orang selesai gitu kan ya. Jadi aku punya trauma yang berat banget saat itu sampai setahun lah aku nggak berani nyetir gitu. Aku berpikir gitu, ada nggak sih yang lain gitu yang bisa aku lakukan, tapi aku suka juga, tapi kalau misalnya ada apa-apa sama aku, bisnis aku ini tetap bisa jalan, gitu loh. Aku nggak bilang itu passive income, karena menurut aku kalau misalnya passive income, kesannya kayak gue nggak ngapa-ngapain, gue tetap uang gitu. Gue nggak suka juga sih kalau dibilang passive income gitu. Jadi nggak apa-apa gue kerja, tapi kalau misalnya ada apa-apa sama aku, bisnisnya tetap jalan, anak-anak aku tetap bisa sekolah, rumah tetap ada pemasukan gitu. Itu pikiran aku langsung kayak gitu. Nah itulah yang menjadi milestone aku kayak waktu itu udah kenal yang living, cuman nggak seriusin bisnisnya. Jadi cuman benar-benar ya layanin member, pokoknya benar-benar go with the flow. Tapi saat itu terjadi tuh udah kayak bang banget kayak, wah gila, gue kayak mesti seriusin yang living nih. Soalnya kalau gue nggak ada, tapi kan ada sistemnya udah jalan gitu. Tapi kan orang bisa pesan langsung, nggak mesti ada guanya. Ya meskipun si Mami Kos ini tetaplah dibutuhkan, tapi maksudnya orang lain bisa menggantikan atau menduplikasi apa yang aku lakukan. Karena actually not that simple, tapi bisa dilakukan lah, bisa diduplikasikan. Aku bisa ngajarin gitu ke member-member aku bahwa kalau kita punya member, ini yang harus kita lakuin. Kita harus melayani mereka begini, kita training mereka begini, bikin ini, bikin itu. Jadi makanya aku tuh dari waktu itu, aku bikin segala sesuatu very simple, yang bisa ditiru, yang bisa diduplikasi sama member-member aku, sehingga mereka pun bisa menjalani ini gitu. Karena aku yakin banget ya, jadi kayak misalnya seorang chef gitu, sehebat apapun dia, tapi kalau misalnya tiba-tiba kitchennya meledak, tangannya kebakar gitu, terus dia nggak bisa masak lagi, skill yang dia punya selama ini sebagai chef itu akan gone begitu aja. Emangnya restoran, perusahaan mau bayarin anak lo sekolah? Kan kagak gitu kan, lo tetap harus kerja gitu. Jadi profesi apapun, dimulai dari siapapun gitu, itu bisa jalanin yang living. Karena yang living udah punya sistem, udah punya stok barang, udah punya gudang, ya kita nggak mesti punya gudang, ya nggak sih gitu. What we have to do is only sharing. Kita cuma share aja, tulus, kasih tahu, gue terbantu sama yang living, oil ini, oil itu, Ningxia, apa segala macem. Dan ketika orang merasakan hal yang sama, itu tuh apa ya, kayak namanya rezeki, namanya ranking, komisi tuh mengalir gitu aja tanpa perlu dihitung sih. Karena gue juga nggak ngerti hitung komisi gue sampai gue gold, man. Caranya jadi gold itu diaturin sama upline gue gitu. Jadi kan upline gue di Singapura. Pokoknya masukin di sini gitu. Dapat dari mana gue juga nggak tahu gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada kayak, kok di sini komisi gue kurang, gue yang mana itu ya apa ya gitu. Karena aku anaknya santai banget sih gitu. Jalin yang living itu harus happy kalau menurut aku. Kalau nggak happy ada yang salah di cara kamu memandang yang living. Karena yang living itu favor menurut aku ya. Itu anugerah. Setiap botol ini tuh isinya kan tumbuh-tumbuhan. Ciptaan Tuhan. Gak ada yang bisa gantiin. Kalau Tuhan nggak kasih matahari, nggak kasih udara, nggak kasih air sama kita, it will never be this oil. Jadi ini tuh anugerah. Kalau kalian kerjain yang living untuk duitnya doang, percayalah kalian akan capek. Gitu. Jadi kerjaan yang living jangan karena uangnya. Karena ada hati untuk menolong orang lain, nanti rezeki berkat itu Tuhan kasih. Gitu. Jadi emang ada momen di mana
akhirnya Mami Kos oke gitu ya, yang bener-bener gitu ya, bang banget Iya, ya momennya ngebang gitu banget ya. di situ, tapi aku nggak ngotot kalau misalnya dikasih gold. Ya puji Tuhan, kalau misalnya belum waktunya, ya udah, karena setiap ranking itu ada tantangannya, setiap ranking itu ada challenge-nya yang beda-beda banget. Jadi challenge-nya silver apa, challenge-nya gold apa, dan aku yakin banget ketika kita belum siap, terus kita udah ada di ranking itu, nanti akhirnya kita jadi kayak, aduh gila susah banget, dah aku give up aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita memang mentally siap, kita tuh punya kualitas gold, kita punya mental gold, ketika kalian dapat gold, kalian memang deserve it, kalian memang kayak, iya, gue memang pantas karena gue udah fight for this gold. Gue udah punya mental dibanting, di rollback, di apa gitu kan, ngurusin orang sampai, aku mah juga platinum pun masih dimaki-maki orang, Bu Citra. Ya, tetap ada lah namanya drama-drama gitu kan ya. It's okay gitu. Namanya bisnis, namanya usaha, kalau nggak ada cambukan, nggak ada drama, bukan usaha namanya. Namanya juga usaha, ya nggak sih? Bukannya santai gitu kan. Usaha itu harus ada pengorbanannya. Itulah. Oke teman-teman leaders nih yang di rumah, kita udah denger kan ya, jadi awalnya nih Mamika dan Mami Kos memulai yang living, dan kapan waktu mereka itu akhirnya ya untuk memutuskan saya mau jalanin bisnisnya gitu ya, tadi udah denger ya, tapi pasti dong ada tantangan-tantangannya gitu ya, namanya menjalankan bisnis. Makan aja kadang-kadang kita bisa kayak keselak gitu ya, atau enggak kesangkut duri gitu ya, apalagi ini bisnis gitu, pasti ada dong tantangannya dari awal memulai, ada perjalanannya gitu ya sampai dengan saat ini. Mungkin bisa share kali ya, Mamika dulu kali, kita mau dengar tantangan apa sih yang dilalui nih. Tantangan itu pastinya selalu ada ya, mau usaha apapun kita, kerja apapun kita, tantangan itu pasti ada. Either kita berumah tangga pun tantangan juga pasti ada kan ya. Jadi dalam bisnis yang living itu, dua mindset yang penting untuk kita punya itu mindset bisnis dan mindset leadership. Itu penting banget. Mindset bisnis itu mengajarkan kita untuk nggak gampang nyerah, nggak gampang baper kalau ditolak gitu ya. Kalau kita gagal di suatu titik, kita nggak menyerah gitu. Kalau ada pebisnis yang menyerah ya mungkin perlu dipertanyakan gitu ya. Sudah seingin apa dia menjadi pebisnis. Nah, yang kedua adalah di sini tantangannya adalah tantangan leadership gitu ya, karena kita juga punya tim, punya organisasi, which is itu bukan antara hubungan relationship antara atasan dan bawahan, tapi we are partner gitu loh. Kita itu bersama-sama tim kita untuk bergerak menuju satu titik sebenarnya. Nah, tantangan setiap rank pun itu juga pasti berbeda gitu. Tantangan waktu kita jalanin bisnis yang living pertama kalinya gitu ya. Misalkan seperti aku nggak punya upline yang mengguidance aku dengan sangat komprehensif, misalkan seperti itu. Which is tantangan aku ya udah, aku harus belajar dari YouTube, aku harus punya tanggung jawab yang akhirnya bisa aku salurin lagi ke timku dengan apa yang aku punya, dengan apa yang aku usahakan sebisa aku gitu ya. Nah, itu waktu di awal bisnis yang living. Kemudian ketika jadi star, kemudian jadi senior star, itu pasti tantangannya mulai tambah ya, bukan cuma itu aja, karena otomatis amanahnya semakin besar dengan bertambahnya jumlah member kita. Jadi kalau kita ngomongin tanggung jawab gitu ya, ya kita mindset-nya kayak mindset parenting gitu ya, mindset leadership-nya itu di-set kayak mindset parenting gitu. Kita punya anak, berarti kita punya tanggung jawab buat ngapain sih gitu sama anak kita. Oh, berarti tanggung jawab kita itu ya untuk mendidik mereka, untuk gimana membuat mereka menjadi lebih baik daripada kita dulu gitu. Kalau aku seperti itu. Nah, terus tantangan-tantangan sebagai seorang pebisnis yang living, dan kemudian aku juga tantangan yang punya kerjaan kantoran gitu. Itu aku juga punya tantangan terhadap time management misalkan. Otomatis lah itu ya, cara ngebagi waktunya untuk ngelayanin member, kemudian untuk mengedukasi tim, itu pasti harus benar-benar diatur. Sebisa mungkin kita bersikap profesional untuk membagi waktunya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tantangan itu akan terus bertambah seiring dengan kita naik rank gitu. Mau ranknya
star, senior star, sampai mungkin ada di posisi seperti Mami Kos yang sudah Royal Crown Diamond, itu tantangannya pasti semakin banyak gitu. Dan itu adalah suatu hal yang harus kita ambil gitu. Jadi nggak mungkin kita jadi leader itu cuma enak-enaknya aja. Kita tiap bulan terima komisi itu terus kemudian enak nih gitu. Tapi kan ada pil pahit yang harus kita telan juga sometimes gitu kan. Ada effort yang luar biasa di balik apa yang kita terima dan kita apa yang manis-manisnya di bisnis ini itu ada, tuh pasti ada konsekuensi di baliknya. Sometimes kita harus take bitter pill gitu ya, untuk kita berkorban untuk sesuatu, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Nah, yang harus di-maintain adalah ekspektasi kita sebagai seorang business builder di Young Living gitu. Ekspektasinya kita mau ngapain sih di bisnis ini? Grand Waimu sudah sekuat apa nih di bisnis ini untuk kita bisa sama-sama berkembang gitu ya. Kemudian untuk sampai ada di titik puncak, kita udah siap ngapain aja. Jadi aku ngerasa tantangan setiap orang itu yang paling berat adalah sebenarnya tantangan dari dalam dirinya sendiri. Tantangan dari dalam diri itu artinya sebesar apa motivasi kita, sebesar apa keinginan kita untuk mencapai sesuatu titik yang lebih baik dan untuk terus konsisten gitu. Konsisten itu juga menjadi salah satu key dalam bisnis ini gitu. Konsisten untuk apa deh gitu ya, misalkan mulai dari start gitu, konsisten untuk sharing gitu kan. Tapi kan yang namanya konsistensi itu nggak semudah membalikan telapak tangan kan sometimes gitu. Kadang-kadang para business builder tuh di awal-awal mikirnya, aku harus kayak Mamika dong, tiap hari posting konsisten di Instagram. Aku untuk membuat caption aja aku susah gitu. Untuk bikin postingan Canva tuh artwork itu juga aku nggak sehebat itu. Tapi apakah menjadi leader harus bisa semuanya itu? That's about kita cari solusinya, teman-teman ya. Jadi bukan hanya kita yang harus mengupgrade skill, sometimes kita juga bisa membuat sesuatu yang itu mudah untuk kita lakukan. Let's say aku nggak punya waktu nih untuk bikin konten gitu, tapi mungkin aku punya sedikit fee, sedikit dana untuk aku bisa bayar fee seorang content creator gitu. Cari aja content creator yang nggak mahal ya, yang dalam artian banyak loh sebenarnya part-timer orang desain grafis yang mahasiswa itu kan nggak terlalu mahal ya. Kalau kita mau istilahnya barter gitu ya, ya udah situ kan mahasiswa kan pasti butuh income, uang jajan gitu ya. Mau nggak bantuin aku untuk bikin artwork gitu kan? Nah itu mungkin suatu kreativitas yang kreativitas berpikir untuk kita memecahkan masalah yang menjadi tantangan-tantangan di bisnis kita saat ini gitu. Dan being consistent itu nggak harus semuanya kita lakukan, tapi kita bisa memanage gitu ya, mana yang harus kita lakukan, mana yang mungkin bisa didelegasikan ke orang lain gitu. So kita punya akhirnya waktu yang balance untuk menata hidup kita. Jadi lebih ke situ sih tantangan terbesar ya, dari awal sampai sekarang gitu. Pasti namanya tantangan itu nggak akan usai gitu, nggak akan sampai di titik Royal Crown Diamond tantangan selesai, I'm finished, aku sampai di garis finish Royal Crown Diamond. Tapi semakin kita berada di suatu titik yang tinggi, semakin besar tanggung jawabnya, dan itulah yang akhirnya harus kita kita carilah solusi-solusinya, berpikir kreatif untuk kita gimana menjadikan tantangan itu sebagai sebuah opportunity untuk kita pecahkan. Gitu. Mantap. Nah, kalau Mami Kos gimana nih tantangan yang dihadapin? Kalau Mami Kos ya benar nih ya, udah nyampe Royal Crown Diamond, apakah tantangannya sudah selesai gitu ya? Penasaran kita ya Mamika ya. Siapa bilang? Udah kayak main game, udah finish, sudah game over, enggak juga ya justru ya. Justru itulah baru dimulai tantangannya sebenarnya. Setelah sampai gitu di puncak. Ya. Oke, menurut aku silakan. selain yang tadi Mamika bilang panjang lebar tantangannya itu betul sekali, itu semua tantangan kita semua ya. Tapi kalau aku boleh
menambahkan tantangan terbesar untuk menjalankan bisnis yang living adalah untuk bisa selalu beradaptasi. Karena ketika kita jadi silver, kita bukan mendadak ya, maksudnya kita tiba-tiba punya satu peringkat baru di dalam satu leadership rank kan gitu, silver kan leadership rank yang pertama. Itu kita harus beradaptasi tuh. Wah, berarti gue ini leader nih. What do I have to do as a silver, gitu kan? Nah, terus menjadi gold ntar tantangannya lain lagi nih, gitu. Kayak tadi aku bilang, gitu. Tapi kita harus beradaptasi lagi, bagaimana kualitas seorang gold, gitu. Nah, terus sampai ke Royal Crown Diamond, aku harus beradaptasi lagi, apalagi dengan tantangan yang saat ini kita semua alamin, yaitu adalah pandemi. Ini adalah tantangan buat semua orang, nggak cuma di dalam bisnis yang living doang, tapi semua orang punya kesulitan ini, semua orang harus mau nggak mau untuk bisa survive dan terus maju adalah beradaptasi terhadap apa? Terhadap keadaan, terhadap skill-skill baru yang mungkin kita harus pelajarin. Kalau dulu mungkin nggak ada kayak gini kan, gitu kan, dimana kita harus menatap kamera, nggak boleh grogi, padahal kanan kiri ada lighting gede-gede gitu kan. Terus dengan tadinya kelas offline itu sangat memberikan kita energi yang luar biasa banget kalau bisa saling ketemuan gitu. Ternyata sekarang nggak bisa. Gimana caranya untuk terus bisa jalanin bisnis ini? Ya kita harus adaptasi, kita harus learn new skills. Gimana caranya punya studio yang keren gitu kan ya, untuk kita bisa punya video-video yang bagus, gimana caranya editing, gimana caranya ini itu gitu. Jadi terus belajar beradaptasi untuk kita bisa terus bisa jalanin bisnisnya gitu. Jadi meskipun ada tantangan macam apapun, ketika kita bisa beradaptasi, kita bisa overcome that challenge, dan kita bisa akhirnya semangat laginya. Kenapa tau nggak, Bucit? Karena kita realize that ternyata gue bisa ya, gitu. Ternyata tantangan kayak gitu belum pernah ada sebelumnya di hidup gue, dan gue bisa gitu, karena gue adaptif, karena gue mau belajar, karena gue mau beradaptasi gitu. Dan itu adalah satu menurut aku skill dalam kehidupan yang terus menerus harus kita kembangin sih. Kemampuan untuk beradaptasi itu yang bisa bikin kita survive dan terus maju. Memang keinginan untuk terus jalan, terus maju, cari solusi. Jadi memang artinya apa? Maksudnya kita itu harus manage ekspektasi, yang namanya perubahan akan selalu ada, tantangan itu pasti akan selalu ada. Gitu ya. Jadi instead of kita lihatnya tuh kayak kenapa sih tantangannya terus saja ada gitu, daripada kita berpikir gitu, kita pikir aja life is an adventure. Jadi yang ajak seru aja gitu. Oh, ada kayak gini lagi gitu. Ya udah, gue akan hadepin gitu. Gue akan jadi miliki mindset bahwa hidup ini adalah sebuah adventure yang seru, yang kalau kita ketemu gitu puzzle-nya itu bakalan seru banget, dan kita bisa discover kita tuh, oh ternyata kita bisa ya kayak gini. Oh ternyata kita kenal ya orang baru lagi, komunitas baru lagi gitu. Jadi ya hidup ini nggak bakalan membosankan lah gitu. Jadi lihatnya tuh kayak jalanin bisnis kok kayak jalanin hidup aja. Masa sih kita hidup itu ada tantangan terus kita kayak udahlah nyerah lah gitu ya. Nggak kayak gitu kan. Jadi sama jalanin bisnis yang living itu sama kita jalanin hidup. Kalau misalnya kita lelah, kita istirahat, but don't quit ya kan. Kalau hidup kita quit berarti kita die dong gitu ya kan. Tapi kita istirahat, nggak apa-apa istirahat, cari dulu yang lain, inspirasi baru gitu kan ya. Pergi dulu ke gunung, pergi dulu ke supermarket gitu, belanja apa yang bikin happy gitu kan ya, receh-receh, tapi itu bisa mengembalikan semangat kita untuk kita bisa punya ide gitu. Kayaknya boleh juga nih kayak gini gitu. Being kreatif itu juga salah satu solusi lah gitu untuk kita ngadepin tantangan-tantangan ini gitu. Kalau ada satu tantangan kayaknya cukup menguras energi, kayak diparkir dulu, kita distract dulu dengan yang lain gitu ya. Nanti pada saat udah netral, kita balik lagi, kita beresin. Kadang-kadang punya solusi. Kadang-kadang ketika kita balik lagi ternyata nggak sesulit itu. Jadi gitu. karena pikiran kita sebenarnya yang membuat itu jadi kayaknya lebih rumit. Betul. Oke, saya pernah dengar kayak gini nih. Kayak tantangan dalam bisnis ataupun dalam kehidupan itu kayak lagi ujian gitu ya. Dan sedihnya kalau lagi ujian nggak boleh nanya sama guru gitu. Jadi harus diselesaikan. Kalau kita nggak bisa nyelesain, remedial gitu kalau nilainya nggak bagus. Jadi memang ada tantangan, ya harus memang itu
saatnya kita harus menuntaskan gitu kan. Ya. Akhirnya itu yang membuat kita naik kelas gitu ya. Mungkin itu yang dihadapin sama Mami Kos ya. Ya, setiap kali mau naik kelas, setiap kali mau, kan naik kelas nggak cuma tentang naik ranking, ya kan, Betul. gitu. Tapi kan dalam kehidupan kita lihatnya, am I better than yesterday? Apa kita lebih baik dari yang kemarin? Apakah Anita yang hari ini lebih baik dari yang bulan lalu? Gitu kan, kita mau naik kelas dalam kehidupan juga. Yang kayak tadi aku bilang, ketika kita naik kelas dalam kehidupan, ranking itu akan ngikutin kok gitu. Tapi apakah kamu benar-benar put effort? Apakah kamu benar-benar mencurahkan usaha kamu benar-benar berusaha untuk bisnis kamu nih jalan juga nggak gitu? Aku yakin banget lah kalau usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadinya keep on fighting, keep on trying. Kalau misalnya lelah ya udah main yang lain dulu nggak apa-apa kan. Namanya juga jalanin bisnis yang living kan long term. Bukan kita nggak cuma mau jalanin setahun 2 tahun. Kalau misalnya kalian lari terus gitu, nanti akhirnya capek kalian give up. Kalau misalnya kalian pikir ini untuk long term, kalian mau jangka panjang, 20 tahun, 30 tahun bareng sama yang living, kalau misalnya kalian capek, butuh istirahat, ya rest dulu aja, main-main dulu ke yang lain, kan nggak apa-apa. Yang penting tetap di-manage gitu, tetap di-maintain hubungan sama membernya, tetap bikin aktivitas gitu. Jadi jangan kayak benar-benar lepas begitu aja, sayang banget gitu, tetap di-maintain. Oke, itu tantangannya ya. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, pernah nggak sih dalam momen-momen jadi dalam journey-nya itu bener-bener kayak, aduh ini kayak berat banget, gue kayak berhenti aja deh gitu. Pernah nggak sih? Mungkin Minum Ningxia dulu kayaknya. Ya, mungkin teman-teman di rumah ada yang relate ya, karena ada beberapa itu saya pernah dengar tuh ya kayak, aduh kayaknya saya udah kayaknya nggak kuat nih gitu ya kan. Saya mau mengibarkan bendera putih. Nah, pernah nggak sih kayak gitu sampai di fase seperti itu? Kalau Mamika pernah nggak? Memutuskan untuk berhenti ya. Kalau memutuskan untuk berhenti, mungkin saya sekarang nggak ada di sini nih, Bu Citra. Jadi seperti yang disampaikan juga sih sama Mami Kos tadi gitu ya. Kalau kita misalkan udah dihajar sana sini, kemudian tantangan datang silih berganti gitu, itu kan kayak cobaan ya, cobaan dalam hidup, tapi yang sebenarnya itu bikin kita itu naik kelas gitu ya. Jadi jangan sedih kalau misalkan ada tim kita yang kemudian mengkritisi kita, terus kita ngerasa apa yang aku lakukan salah ya udah deh aku give up gitu ya, aku nyerah gitu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu gitu ya itu tadi mental leadership kita kemana? Ingat bahwa seorang leader itu adalah seorang role model gitu kan. Seorang leader adalah seorang kapten yang menahkodai kapalnya gitu. Sekuat apakah kamu gitu ya membawa kapalmu itu sampai ke tujuannya. Jadi leadership gitu kan, kapalnya leader gitu. Jadi gimana kita bisa ngebawa sama-sama tim kita itu ke satu tujuan bersama gitu ya, go together gitu. Dan ketika kita merasa lelah gitu ya dengan misalkan ada aja kan drama di tim kita, kemudian kita ngerasa ini kok banyak banget ya ujian-ujian yang datang ketika aku seperti ini. Sejujurnya itu pernah aku alami di satu titik gitu ya, di satu titik tahun 2018 Oktober itu first time I hit platinum, tapi aku nggak bisa pertahanin gitu kan. Dan memang waktu itu aku melihat timku ini kayak di dalamnya itu nggak serasi, ada orang-orang yang mungkin nggak serasi gitu ya, nggak cocok gitu. Kemudian aku nggak akan menyalahkan keadaan eksternal karena sesuatu faktor yang eksternal itu we cannot control gitu ya, kita nggak bisa kontrol gitu. Yang kita kontrol adalah diri kita, gimana kita nge-push diri kita supaya keadaan ini kembali dengan lebih baik gitu, sampai akhirnya di titik itu gitu aku merasa aku perlu coaching nih untuk aku tuh bisa menemukan sesuatu yang membuat aku kembali bergairah nih di bisnis ini gitu. Nah, akhirnya aku di coaching sama salah satu coach yang menurut aku itu setiap sesi coaching itu membuat aku menemukan journey baru lagi dan menemukan inspirasi baru lagi untuk aku ngelakuin sesuatu.
untuk aku ngelakuin mengeksekusi action plan yang akhirnya inilah gitu tim yang aku ekspektasikan gitu. Inilah tim yang menurut aku bisa membuat satu organisasi yang solid, kemudian satu organisasi atau tim yang bisa saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mau berhenti gitu ya, sometimes kita lelah gitu ya, jangan berhenti tapi istirahat. Gitu. Setuju sama Mami Kos ya? Iya, istirahat dulu, nggak apa-apa. Jadi kita mundur selangkah, tapi kita siap untuk berlari lebih kencang lalu jump gitu. Lalu jam gitu. Nah, itu yang aku rasain untuk untuk aku bisa tetap bertahan di bisnis yang living ini. Jadi mungkin Kak Lisa bisa share ini aku ya, salah satu quote ya. When you feel like giving up, look back at how far you've come. Be strong, stay on your path, and never stop going. Jadi apapun sebenarnya pilihan kita itu akan menjadi tanggung jawab kita. Jadi ya udah, kalau kita udah memutuskan punya bisnis yang living gitu, be strong aja sama keputusan kita gitu ya. Stay on your path, tapi jangan berhenti. Tapi cukup istirahat sejenak, kemudian persiapkan untuk lompatan yang lebih tinggi lagi dan never stop going. Jadi mungkin apapun keputusan kita untuk menjalankan bisnis yang living, apapun grand why kita untuk jalanin bisnis yang living, apapun urgensi kita jalanin bisnis yang living, dan kita pasti punya tujuan hidup ya, tujuan hidup yang akhirnya itu menjadi urgensi. Kenapa sih kok gue mau memperjuangkan yang living gitu? Nah, itu yang harus dicari mungkin. Once itu udah ketemu, percayalah tujuan kita itu jelas di depan mata. Cuman tinggal kitanya nih mau setia dengan apa yang sudah kita rencanakan atau kita giving up di sini. Sementara perjalanan kita masih panjang gitu kan. Jadi ya udah gitu. Be strong, stay on your path and never stop going. Itu sih Bu Citra. Oh, tadi saya ingat tuh, mundur dulu 1-2 langkah, terus habis itu jump gitu ya. Lari. Jangan bikin kaget tapi ya, kasih lampu sen ya. Tiba-tiba nongol di MailChimp, kita ntar kaget kan. Kalau Mami Kos gimana Mami Kos? Tantangan paling berat, pernah nggak sih pengen kok tantangan paling berat? Yang kayak pengen quit gitu, pengen dulu misalnya waktu melalui journey kan sekarang kan banyak nih teman-teman kita mungkin yang sedang menghadapi tantangan juga gitu kan, yang hari ini ikutan bincang-bincang bisnis gitu. Nah mungkin kan mereka apakah nih kayak Mami Kos pernah nggak sih juga mengalami hal yang kayak udah tantangan udah berat banget deh, kayak saya udah nggak kuat nih, udah deh gitu. Pernah nggak memutuskan untuk berhenti? Nggak pernah, karena aku nggak bisa berhenti dari yang living. Iklan. Lah kalau gue masih pakai produknya, kenapa gue berhenti? Ya nggak sih? Sebulan nggak cukup 100 PV, paling nggak gue 200 PV, beli Ningsha udah berapa? Ngapain berhenti? Yang bisa bikin kalian berhenti itu kalau kalian nggak pakai produknya. That's the thing. As simple as that. Jadi ngapain berhenti? Kalau misalnya kalian masih pakai produknya, keep on sharing aja. Gitu. Orang sama ya tadi kayak Mami Kos juga waktu awalnya ngelihat produk tertarik gitu ya. Mikirnya nggak usah kepanjangan, nggak usah. Aduh, kalau misalnya teman-teman sekarang nih, kalian bilang gue quit aja deh, quit aja deh. Emang kalian bisa hidup tanpa yang living? Kalau kalian bisa hidup tanpa yang living, silahkan. Tapi kalau kalian nggak bisa hidup tanpa yang living, kalian masih pakai Ningsha-nya, kalian masih pakai oilnya, you still need the product, why you should stop? Nggak ada alasan, man, gitu. Karena yang kayak tadi aku bilang, yang living punya bisnis itu adalah blessings. Kalau kalian nganggapnya itu adalah blessings, itu namanya blessings itu added loh. Itu kayak gifted gitu loh. Kalau misalnya kalian pakai produknya, kalian cinta produknya, kalian nggak bisa hidup tanpa yang living, ya udah jalanin aja, ngapain stop, rugi banget kalian stop gitu loh. Nah, keinginan untuk berhenti itu nggak pernah ada sejak aku kenal yang living. Sesusah apapun tantangannya nggak pernah ada. Cuman ada masa kayak udah deh gue nggak mau terlalu
segitunya jalanin bisnisnya? Ada. Ketika apa itu? Ketika berantem. Berantem sama pasangan. Karena apa? Karena nggak sevisi, kurang komunikasi. Jadinya seolah-olah kita mentingin bisnis yang living banget gitu kan, mentingin member-member banget, mentingin apa-apa yang living gitu. Keluarga jadi nomor 2. Nah itu kan salah. Keluarga harus selalu yang pertama, selalu jadi prioritas. Gitu. Jadi harus bisa mengatur skala prioritas. Kadang-kadang member, kalau misalnya kayak kita, kayak dulu nih ya Bu ya, mungkin aku kurang komunikasi sama pasangan atau sama keluarga ketika misalnya weekend ada kelas terus akhirnya kelasnya lama dong, tahu dong kalau kelas yang living tuh nggak mungkin cuma 1 jam 2 jam, kelasnya 1 jam ngobrolnya 3 jam gitu kan. Nah jadinya kan lama, terus kan anak-anak ditinggalin gitu. Nah terus suami mungkin merasa kayak apa ya, kayak kok lu nggak peduli sih, padahal weekend tuh satu-satunya hari libur misalnya kayak gitu. Nah karena kurangnya komunikasi, ketika kita mau bikin kelas kita harus udah kasih tahu dulu nih kira-kira kelasnya akan begini. Aku malahan setelah pas berantem itu aku bilang, kalau kamu pengen aku berhenti nih, aku bilang. Tapi kamu bisa nggak melihat ke depan gitu. Ini adalah pengorbanan yang harus kita lakukan supaya ke depan tuh kita begini. Dan ini untuk kita sama-sama loh. Kalau misalnya kita dapat income segini, ini untuk kesenangan diri sendiri, tapi untuk keluarga juga gitu kan. Nah, ketika kita udah nyamain visi itu sama pasangan, itu otomatis terjalin chemistry yang kayak maksudnya saling support satu sama lain, saling ngerti bahwa kita jalanin yang living ini tujuannya ke depannya itu untuk apa gitu loh. Dan dari situ mulai tuh bisa ceritain, bikin dream board bareng-bareng, kalau misalnya kita dapat income segini kita mau bikin apa, kita mau punya rumah seperti apa, dan hal-hal komunikasi itu yang penting. Yang itu yang kadang-kadang tuh kalau kita perempuan ya Bu, aku nih maksudnya, aku kalau jalanin yang living kayak tadi aku bilang, aku anaknya santai, aku nggak pernah berambisi menjadi ini, menjadi itu, punya segini, punya segitu, enggak gitu loh. Tapi ketika hal yang paling penting dari aku itu terganggu, which is keluarga aku itu jadi suka berantem misalnya, banyak miskomunikasi gitu, aku jadi kayak worth it nggak sih gitu kan. Nah ketika kita bisa mengkomunikasikan betapa pentingnya bisnis ini untuk masa depan kita sama pasangan kita, dan itu jalan itu akan jauh lebih mudah gitu. Makanya co-applicant itu penting ya kalau misalnya buat aku gitu. Kayak aku sama pasangan jalanin bareng-bareng, aku lakukan yang aku bisa, dia lakukan yang dia bisa, dan kita sama-sama jalanin gitu. Member-member juga kenal sama suamiku suka bawain acara-acara juga, sharing-sharing juga. Jadi kan maksudnya kan ini bisnis kita bersama, bisnis keluarga juga gitu. Dan ketika chemistry itu udah terjalin, nggak akan pernah ada kata berhenti, sayang banget gitu. Kita di mana lagi kita bisa punya bisnis jalanin berdua, nggak perlu hire karyawan sampai ratusan, tapi hasilnya banyak, lumayan gitu kan, buat anak sekolah nanti sampai kuliah itu udah kita bisa tabungan dan lain-lain gitu. Jadi intinya, aduh yang living itu nggak worth it kalau kalian tuh berhenti. Jadi jangan berhenti. Terus aja kalau masih pakai produknya. Rugi kalau berhenti. Gitu Bu. Menginspirasi banget ya Mbak Mikos ya. Jadi memang yang tadinya mungkin banyak juga ya teman-teman leaders yang saat ini memang berperan juga sebagai ibu rumah tangga gitu ya, pastinya ya seorang ibu. Kalau saat ini ngerasa misalnya waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan yang penting itu jadi tantangan gitu ya, jadi ada konflik mungkin dengan keluarga karena seolah-olah kita jadi berkurang waktunya ya, tapi bisa udah dapat inspirasi dari Mbak Mikos, kita ternyata bisa bicarain dan pada akhirnya bahkan pasangan bisa support, iya ya sehingga bisnisnya malah bisa lebih baik. Iya, ya. karena support atau restu dari pasangan itu yang akan ngebukain jalan lebih lagi, jadi banyak berkah lebih lagi, karena kan bakul rezekinya jadi buat berdua. Iya, berdua, jadi bahkan buat keluarga. Iya, buat keluarga. Pokoknya kalau kalian tuh ngelakuin sesuatu yang tujuannya baik, ya pasti ada aja lah jalan keluarnya gitu kan. Maksudnya bawa dalam doa-doa juga gitu, bawa member-membernya dalam doa-doa kita juga gitu, supaya mereka tuh juga bertumbuh juga, ngerasain kebaikan produknya juga. Aduh itu enak banget lah punya bisnis seperti itu ya, banyak positivity gitu loh. Jadi nggak sikut-sikutan, nggak gontok-gontokan gitu, malah banyak bagi-bagi kasih sayang gitu sama orang, kan enak.
gitu. Bisnis mana coba yang kayak gitu? Makin banyak anak kosnya. Iya, anak mami kos makin banyak makin happy kan gitu. Oke, nah kita tadi udah ngomongin tantangan juga. Nah berarti ini kan seperti yang tadi kita bahas ya, ini belum selesai ya, walaupun udah sampai menjadi RCD ya, Mamika udah sampai jadi diamond, tapi ini belum selesai gitu ya. Berarti masih ada dong nih mimpi yang masih sedang diperjuangkan saat ini. Nah mungkin boleh sharing ya, jadi biar teman-teman di rumah dan kita di sini juga bisa terinspirasi juga nih, apa sih mimpi yang saat ini sedang diperjuangkan? Mimpi ya, kalau ngomongin mimpi yang sedang diperjuangkan dari awal join bisnis atau join Young Living, mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya atau sering dengar wellness, purpose, and abundance gitu ya. Wellness itu adalah sesuatu yang kita cari duluan ya, karena tanpa kita merasa well gitu ya, tanpa kita merasa sehat gitu, baik itu fisik, jasmani, rohani gitu. Kayaknya untuk mencapai step-step berikutnya itu kayaknya akan susah gitu. That's why yang living itu selalu ngomongin wellness, purpose, abundance gitu. Jadi kalau ngomongin mimpi gitu ya, mimpi yang yang masih ingin diperjuangkan ya, ingin membuat banyak orang, menginfluence banyak orang tahu yang living dan mereka bertransformasi dari sisi wellness, purpose, and abundance-nya itu gitu loh. Jadi bertransformasi itu nggak cuma dari sisi fisik aja, tetapi juga dari sisi purpose-nya, purpose of life-nya kita itu apa sih? Kan membawa kepositifan, membawa kebaikan bagi banyak orang lagi. Dan sejujurnya menjalankan bisnis yang living itu banyak hal yang kita dapat dan kita belajar dari journey-nya itu sendiri. Journey dari kita pertama kali join yang living. Itu mulai akhirnya aku aware sama diriku sendiri gitu ya, dari sisi fisik, emosi, mental gitu. Itu aku ngerasa di sini aku dapat banyak banget ilmu yang tadinya aku ya udahlah pokoknya kalau tiap sakit mah ke dokter aja gitu ya, tanpa kita sebenarnya mencari tahu apa sih yang diri aku lagi butuhkan gitu. Apakah aku sebenarnya lagi unwell ini karena memang secara fisik, atau aku kelelahan karena lelah hati, emosi, atau lelah mental gitu. Nah itu yang aku rasa gitu ya, mimpi yang terus aku perjuangkan dari sisi wellness, purpose, and abundance. Jadi ingin banyak menginfluence lebih banyak orang lagi untuk transform their life gitu ya, dari sisi wellness-nya, purpose-nya, dan kemudian abundance-nya. Tapi sebenarnya abundance itu kenapa kok ditaruh di kata-kata yang paling akhir? Karena itu akan mengikuti sih, kalau misalkan wellness and purpose-nya ini kita udah dapat nih feel-nya gitu. Jadi abundance itu akan otomatis ngikutin apa yang kita usahakan saat ini. Seperti yang tadi Nikos bilang, sebuah hasil tidak akan mengkhianati sebuah usaha. Jadi ya itu benar gitu loh. Wellness, purpose, and abundance ini sama-sama saling berkaitan untuk benar-benar mentransform hidup kita. Mungkin gitu sih, Bu Citra. Yes. Thank you Mamika sudah share ya mimpinya ke kita ya yang sedang diperjuangkan. Nah kalau Mami Kos nih saat ini apa mimpi yang sedang diperjuangkan? Mimpi COVID gone. Gitu, mimpi kita mimpi aku pingin semua orang itu punya power atas dirinya sendiri. Sini aja Bu, lempar aja Bu. Minta Ningsya aku. Thank you. Mimpi aku ingin orang-orang terutama di Indonesia, terutama ibu-ibu lah ya, itu menjadi perempuan, menjadi ibu-ibu yang empowered, yang punya power atas dirinya sendiri dan atas keluarganya. Karena ibu yang empowered itu adalah tiang doa dari generasi yang selanjutnya. Dialah yang akan menentukan anak-anaknya itu akan menjadi anak yang seperti apa. Yang akan menentukan rumah tangga itu, keluarga itu akan menjadi keluarga yang seperti apa. Ketika nanti ibu-ibu ini menjadi ibu-ibu yang powerful, bapak-bapak yang powerful, mereka tahu sendiri bahwa bagaimana harus memelihara
kesehatan mereka, memelihara mindset mereka, memelihara positivity mereka, anak-anaknya pasti juga akan seperti itu. Dan anak-anak yang seperti itu akan melahirkan generasi-generasi yang seperti itu. Dan at the end, Indonesia akan lebih maju lagi, lebih memiliki orang-orang yang empowered gitu. Jadi mimpi yang masih aku perjuangkan adalah aku ingin bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi orang yang empowered atas dirinya sendiri. Wah, keren. Saya sendiri pun juga mendengar jadi terinspirasi ya malam hari ini ya. Iya, oke. Nah, kita juga pengen tahu nih tipsnya nih dari Mamika dan Mamikos gitu ya. Tadi kita udah dengar mimpinya apa gitu. Nah, terus apa sih yang dilakukan? Misalnya pasti kan pernah dong, namanya kan kita kalau katanya Simon Sinek itu infinite game ya. Jadi game yang tidak ada. Iya benar, jadi infinity gitu ya. Jadi pasti ada dong momen-momennya kita ngerasa kayaknya lagi capek nih gitu ya, tadi ya istirahat dulu, rest dulu, tapi habis itu bukan berarti kita berhenti, tapi akan jalan lagi. Nah biasanya nih, boleh dong dibagi tipsnya apa yang dilakukan gitu pada saat down kayak gitu, sehingga biar bisa balik lagi motivasinya gitu, bisa kembali semangat lagi. Oke. Motivasi itu nggak bisa cuma datang dari outer side, dari external factor gitu ya. Sometimes kalau kita ngedengerin motivator, emang kayaknya ngerasanya saat itu tuh langsung kayak dipicu, digas, dihantam untuk kita. Oke, aku sekarang sedang berada di titik tertinggi motivasiku. On fire gitu. On fire banget gitu ya. Tapi sebenarnya motivasi terbesar itu justru datang dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita cuman mengandalkan aku butuh dimotivasi nih gitu. Kayaknya itu akan berlaku sesaat, tapi gimana caranya itu bisa long last di dalam diri kita supaya kita tetap ngerasa motivated all the time gitu ya, on fire all the time gitu, meskipun nggak bisa dipungkirin ada saat-saat kita merasa down gitu ya, kita merasa lelah di jalan gitu. Kalau aku yang aku lakukan, aku suka self talk sama diriku sendiri gitu. Kenapa kamu merasa down gitu ya? Jadi tanya aja sama dirinya di cermin. Kadang-kadang aku gitu. Kenapa seorang diriku merasa down saat ini gitu. Dan ketika kita mau ngebalikin lagi semangatnya kita, coba kita flashback ke belakang, recall our memory gitu ya. Udah ngapain sih kita di bisnis yang living ini gitu? Udah apa aja sih yang kita jalanin? Terus ngelihat VO kita, mungkin kita ngelihat ada berapa member yang udah join di organisasi kita. Which is itu adalah sebuah amanah kan, sebuah tanggung jawab gitu. Yang kalau aku down lalu aku berhenti, hello, apa kabar timku gitu. Jadi frekuensi itu kadang bisa menular juga ke bawah saat kita merasa down gitu. Jadi jangan pernah merasa down kemudian berhenti, karena frekuensinya itu akan ngaruh ke tim kita. Jadi kalau aku self talk dulu aja dan kemudian aku recall memoriku, apa sih yang udah aku jalanin di bisnis ini sampai dengan sekarang ini, dan apa sih yang membuat aku bisa bertahan sampai dengan saat ini gitu. Jadi aku kayak ngerasa oke, aku udah berjalan this far, sejauh ini gitu. Ya masa aku nyerah sih gitu kan. Ya masa sih aku mau give up, dan aku ngelihat relakah aku gitu ya, ngelihat organisasiku yang mungkin sekarang mereka membutuhkan bimbingan kita, lalu kita ngerasa down-nya terus-terusan gitu. Jadi lihat semangat mereka lagi, dan biasanya semangat mereka itu bikin struman-struman kecil sih di diri kita yang membuat kita akhirnya oke, aku harus bangkit sekarang, aku nggak boleh terpuruk terus-terusan. Jadi itulah yang membuat aku akhirnya bisa bertahan. Dan kalau down itu jangan berlarut-larut, harus fast move on kalau orang bilang. Jadi kalau orang pacaran gitu ya, if you fail with your relationship, then fast move on aja gitu. Karena semakin lama kita nggak bisa move on dan kita mikirin terus apa yang jadi problematika kita, akan semakin kita akhirnya ya udah gitu, down gitu. Nah itu yang harus
kita tumbuhkan dari dalam diri kita, karena motivasi itu nggak datang dari luar tapi datang dari diri kita sendiri. Mungkin ada slide sedikit yang bisa ditampilkan ya, Kakak Lisa. Nah, ini aku ketika aku merasa down, aku suka nih ngeliatin foto-foto aku bersama-sama dengan timku gitu. Ngeliatin muka-muka mereka tuh kayak yang, lihat loh, waktu itu mereka tuh happy banget gitu. Kalau kamu down gitu, kamu nggak kamu rela nggak ditinggalin mereka gitu? Kamu rela nggak melihat senyum mereka lalu berubah menjadi sedih karena ngelihat kamu down gitu kan? Jadi sometimes as simple as that, aku cuman ngeliatin foto-foto aku udah ngapain aja ya gitu ya sama timku gitu. Aku udah buat memori apa aja sih sama timku yang membuat aku keep on fighting terus di jalanin bisnis yang living ini. Jadi whenever you find yourself doubting how far you can go, kadang-kadang kita mikir, aduh untuk jadi Royal Crown Diamond itu kejauhan banget, gue masih senior star, silver gitu ya. Bayangin untuk jadi Royal Crown Diamond atau Platinum, itu gak usah dibayangin, dijalanin aja gitu ya. Just remember how far you have come, dan di titik kita sudah berada sekarang, lihatlah bahwa tangga-tangga berikutnya adalah tantangan-tantangan yang harus kita lalui dengan motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita. Itu sih kalau aku caranya bangkit dari rasa down yang kadang melanda ya, karena rasa down ini melandanya tuh kadang suka tiba-tiba juga gitu. Karena kita manusia gitu ya. Benar. Tapi gimana caranya kita bisa move on dengan Fast cepat, fast move on ya. Kalau Mami Kos pernah nggak kalau ngerasa down kayak gitu, terus gimana tuh caranya buat balikin semangatnya, motivasinya? Kalau aku suka ngobrol sama member baru. Oke. Jadi kayak spirit baru gimana gitu ya? Ngobrol sama orang yang baru jatuh cinta sama yang living. Gitu. Masih berbunga-bunga. Iya, masih gitu berbunga-bunga ya? Dan ngedengerin cerita mereka tentang bagaimana mereka jatuh cinta sama yang living itu bikin aku kayak iya ya gitu loh, atau ingat lagi kenapa aku jatuh cinta sama yang living. Terus waktu itu kalau misalnya sama member baru tuh biasanya mereka tuh kayak masih kayak Mas Bu masih kayak ini loh, kayak gimana ya, orang lagi baru jatuh cinta terus kayak ngerasa yang living itu amazing banget gitu. Dan itulah spirit cinta yang awal-awal itu tuh yang bisa transfer gitu ke aku ya. Kalau aku ya ngerasa gitu. Kalau enggak, biasanya mereka akan kasih testimoni yang kayak bahkan aku baru tahu gitu, bisa ya gitu. Kayak sesimpel ikutan rally member yang baru gitu, yang baru pertama kali bikin rally. Aku kan kalau misalnya member bikin rally, aku suka mampir-mampir tuh gitu. Aku kemarin sempat mampir ke acara member yang bikin rally tentang bahas ketiak. Aku baru tahu gitu, pakai fennel sama eukaliptus gitu, masa sih gitu kan. Dan aku cobain dan beneran dong gitu. Nah pas udah kayak gitu aku kayak, iya gila ya gitu. Yang kayak akhirnya ketemu sparklingnya itu lagi, karena sparklesnya kita jatuh cinta itu nggak bisa dibuat-buat kan. Yes. Itu kan harus spontaneous gitu, datang begitu aja. Dan harus real gitu. Iya, dan maksudnya itulah kenapa aku tuh suka share sama member-member aku yang kayak baru jalanin bisnis atau kayak yang lagi sharing-sharing tuh, share aja momen kamu pertama kali jatuh cinta sama yang living, atau mungkin bukan pertama kali, mungkin hari ini jatuh cinta lagi, besok jatuh cinta lagi, ya share itu aja, karena sharing itulah yang menguatkan orang-orang yang baca dan nguatin aku juga loh gitu, karena aku percaya banget gitu bahwa kekuatan yang living itu adalah di sharing. Ketika kita membagikan, kita juga mendapatkan gitu. Ketika kita mendapatkan, ketika kita dapetin spirit maksudnya semangat itu dari seseorang, bilang sama orang itu bahwa aduh sharingan kamu tuh luar biasa banget loh gitu. Aku tuh baru tahu dan itu kayak amazing banget buat aku. Nah, ketika aku ngomong gitu ke orang yang sharing, dia pun jadi kayak semangat juga gitu. Itu kayak timbal balik lah gitu. Jadi kalau aku lagi down, biasa aku suka ngobrol sama member-member yang baru. Justru jangan cari yang
kadang-kadang kalau misalnya teman-teman yang lama-lama kalau kita down dia juga down kan. Tapi kalau misalnya baru itu kan kayak frekuensinya jauh tuh. Dia nggak ngerasain kedownan aku. Belum tahu ya. Iya. Belum melewati. Belum nyampe, frekuensinya belum nyampe gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku down, leader aku down, ya udah jangan ngumpul, jangan down semua gitu. Bahkan harus yang di bawah baru-baru nih gitu ngobrol dengerin mereka tuh demen loh didengerin gitu kan, tukar kayak balas DM. Makanya kalau aku tuh Instagram aku selalu balesin DM meskipun aku nggak tahu itu anak aku apa bukan, tapi sharingan mereka itu yang nguatin aku gitu, yang bikin aku konsisten sharing karena mereka bilang gitu loh kayak Mami Kos yang kemarin Mami Kos sharing tuh bener banget gitu, kayak sekedar vakum kotoran di kipasnya all diffuser pakai vacuum cleaner gitu kan, itu kan kayak sesuatu yang aku baru temuin setelah 8 tahun, bayangin aja gitu kan. Terus aku kayak ketemu, iya ya abis gue vakum kipasnya kenceng lagi, terus ya udah gue share, gue bikin TikTok segala macam, terus kayak pada nyoba, terus pada berhasil, terus seneng gitu, terus aku yang kayak seneng, gitu, iya gitu, aku juga senang, dan itulah yang nyetrum itu yang bikin kita tuh semangat lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku purposely cari dari motivator, kadang-kadang kayak ngerasa gue udah pernah denger, gue udah pernah tahu gitu loh. Karena udah panjang. Iya. Terus kadang-kadang juga udah capek juga gitu dengernya ya itu lagi gitu. Ya udah akhirnya aku beloknya ke member-member baru atau siapa kayak yang komen-komen di Instagram aku atau DM Instagram aku, biasanya aku ajakin. Aku suka banget bacain mereka kalau misalnya mereka nge-tag aku kayak Mami Kos aku udah nyobain gitu. Kalau enggak kemarin aku bahas tentang Bloom Essence misalnya gitu kan, gitu kalian bisa redeem, terus dia orang yang kayak baru tahu gitu, aku mau redeem PV aku gitu, ya itu kayak buat aku yang kayak ayo redeem gitu, seneng banget kan karena kan harganya mahal, terus mereka tahu keuntungan IR gitu, gara-gara itu mereka tahu IR, terus jadi nanya apa sih itu poin redeem tuh dapat dari mana. Nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya aku nggak perlu bikin kelas tentang IR, tapi dengan sharing aja mereka jadi penasaran, dan akhirnya jadi timbullah pertanyaan-pertanyaan, jadilah conversation, jadilah setruman itu kan gitu, yang kayak seneng ya bisa kasih tahu orang bahwa ada manfaat IR loh gitu, kalau kalian belanja IR tuh dapat poin loh gitu. Buat aku sih seneng, dan itu yang bikin aku semangat terus sih gitu. Menarik ya, jadi dapat suntikannya motivasinya justru dari yang memang orang yang lagi jatuh cinta iya sama YL yang ibaratnya kalau misalnya lu lagi kesel gitu, lu ngumpul sama orang yang sama-sama kesel, ya lu mau bagaimana, lu mau bangkit kan gitu, lu ngumpul lah sama orang-orang yang lagi frekuensinya lagi happy gitu, lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga, dan itu nyetrum. Nah akhirnya kita ingat lagi kan gitu, kayak iya dulu gue sama YL tuh gini ya gitu, jadi inget lagi dulu kayak gitu ya, pernah ngalamin feel itu ya, iya. bisa dirasain lagi gitu. Iya, dan bahkan dari mereka itu aku sering banget lah, dari follower aku dapetin tips-tips baru yang aku juga sendiri nggak tahu. Karena gini, menjadi seorang RCD bukan berarti menjadi orang yang paling pintar, yang tahu segalanya, yang nggak akan pernah bikin salah gitu, enggak kayak gitu. Buat aku RCD itu adalah sebuah gift gitu ya, itu kayak sebuah blessing. Kayak aku ngomong dari awal bahwa ya, RCD itu adalah sebuah blessings yang saat ini mungkin aku dipercayakan sama Tuhan untuk dapat rank ini. Jadi kalau dibilang aku yang paling hebat, paling perfect itu sama sekali enggak gitu. Karena aku jadi RCD, karena di bawah aku itu banyak leader-leader hebat, teman-teman hebat yang menjalankan yang living itu benar-benar sepenuh hati mereka gitu loh. Jadinya karena mereka ini hebat-hebat, ya aku jadi keikutan gitu, naik gitu. Makanya aku tuh kayak selalu bilang, kalau kalian pengen jadi leader yang hebat, kalian harus bantu orang lain untuk jadi hebat dulu. Nanti kalian juga akan naik dengan sendirinya. Yang kayak aku selalu bilang, ranking itu ngikutin tuh kayak gitu maksudnya, Bu. Kita harus bantu orang naik dulu, bantu mereka sukses, nanti kalian juga akan sukses kok. Gitu. Jadi jangan mau sukses sendirian, ngapain sukses sendirian, sepi lagi. Enaknya sukses rame-rame kan. Gitu. Saya mau jadi penasaran, pengen nanya. Mungkin teman-teman leaders juga penasaran ya, gimana sih rasanya jadi RCD? Karena cuma Bu Anita mungkin saat ini di sini yang bisa jawab ya. Gimana sih rasanya jadi RCD? Siapa tahu abis ini Mbak Mika jadi pengen loh. Jadi pengen pesan sponsor. Harus siap disuruh cuci piring di rumah orang sama Bu Lisa. Cuci panci. Jadi RCD apanya Bu? Rasanya berbunga-bunga loh. Rasanya luar biasa banget.
kadang-kadang ada orang yang bilang kayak ini apa ya, maksudnya kayak banyak banget yang harus dikorbankan lah ibaratnya gitu. Ya benar, karena big positions comes with big responsibility. Jadi rasanya seneng banget, bersyukur banget, tapi memang betul tanggung jawabnya besar. Menjadi apa ya? Menjadi sorotan lah gitu ya, yang kayaknya harus selalu terlihat perfect gitu, nggak boleh ada kurangnya, nggak boleh ada salahnya gitu. Tapi aku adalah bukti bahwa aku orang yang tidak sempurna, benar-benar nggak sempurna. Tapi kalau hari ini, kalau aku bisa mendapatkan anugerah sebagai RCD itu benar-benar karena apa ya? Kayaknya karena kesungguhan untuk sharing itu nggak pernah atas dasar uang. Kalau menurut aku. Karena yang kayak tadi aku bilang, kalau tadi aku bilang, ketika kita melakukan sesuatu itu karena uang, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Tapi kalau uang itu menjadi yang nomor sekian, kita akan melakukan apapun untuk memprioritaskan yang pertama. Apa sih yang pertama itu? Yang pertama itu adalah, kalau aku pengen hidupku ini bermanfaat gitu buat orang lain. Nabung itu nggak cuma di dunia lah. Kita hidup di dunia itu cuma berapa sih? 80 tahun. Tapi kan kita habis ini kan akan hidup di kekekalan ya, apapun kepercayaan kita akan hidup di dunia yang lain gitu. Jadi nabung itu nabung kebaikan, nggak cuma di dunia, nabung kebaikan untuk nanti di kehidupan kita yang selanjutnya gitu loh. Karena yang kita perjualbelikan ya itu adalah, itu tadi aku bilang, ini tuh kebaikan Tuhan nih, di dalam botol yang living ini adalah anugerah Tuhan semua gitu loh. Jadi kalau misalnya kita fokusnya adalah menebarkan kebaikan, tulus aja, nggak perlu memikirkan nanti untungnya buat gue apa, nanti gue harus mencapai apa, harus ranking apa, ini itu. Kalau kalian pikirannya nggak ke sana, uang itu akan ngikutin kalian. Jadi kalian nggak usah ngejar-ngejar uang. Di yang living aku sendiri gitu loh. Aku sendiri yang ngerasain bahwa ketika mindset aku jalanin yang living ini benar, untuk bantu orang, tulus aja, itu uang itu yang akan ngejar-ngejar kalian deh. Ranking itu yang akan ngejar-ngejar kalian. Bahkan saat kalian nggak minta pun, itu akan diberikan gitu. Karena ketika kita bantu orang, ketika kita menjadi manfaat buat orang lain, kita itu lagi menabur benih itu nggak cuma di dunia loh, kita nabur benih di sana, di kehidupan kita yang selanjutnya yang akan lama kita tinggal di sana gitu. Jadi jangan berpikir jalan yang living itu untuk uang, menurut aku sih. Inspirasi ya. Jangan diem gitu dong, Bu. Mudah-mudahan RCD jadi banyak RCD di Indonesia. Iya dong. RCD-nya banyak dong, temenin aku. Sepian nih sepi sendiri. Sepi sih wanita sendirian di RCD? Sepi, Bu, terus nggak ada yang bisa diajakin tukar pikiran. Kan enak kalau banyak RCD-nya. Kalau tukar OGP kayaknya ada yang mau deh. Oh, jangan dong. Tukar pikiran ya. Tukar pikiran karena terus terang mindset-nya tuh udah beda banget gitu loh. Kalau udah RCD kan kayak maksudnya apalagi mau naik kemana lagi kan gitu. Tapi aku selalu ingat bahwa mimpi aku itu aku pengen bantu orang lain untuk mencapai kehidupan yang empowering itu tadi. Kalau dengan RCD ini aku bisa punya power untuk menginfluence, untuk bisa menginspirasi teman-teman yang berjalan ke sini gitu. Ayo gitu, aku sorokin banget nih, aku tarikin gitu kalian ke sini gitu, karena it's so beautiful up here, beneran deh. Kalau kalian tuh punya, kalau di posisi aku melihatnya kayak ini udah financial freedom lah ibaratnya lah gitu ya. Apa yang aku dapatkan secara financial itu lebih dari yang aku butuhkan. Tapi mau kemana rezeki ini mengalir itu aku harus alirkan gitu. Karena rezeki itu ketika kita kumpulin sendiri, kita pegang sendiri kenceng-kenceng, nanti Tuhan tutup kerannya. Nggak boleh. Karena udah lebih nih gitu. Iya, jadi ketika kita dikasih lebih, kita harus ngalirin. Ngalirinnya kemana gitu. Kalau aku, jadi mungkin kalau aku share ya gitu, jadi sejak aku diamond, crown, royal gitu, aku
belajar untuk ngalirin, kayak aku supply buku-buku edukasi, aku bikin sesuatu, aku bikin ruang training sekarang untuk member-member, aku bikin library gitu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk aku give back gitu sebenarnya, karena sehari-hari ini sudah cukup gitu, berkat dari Tuhan gitu ya, untuk aku tuh cukup gitu. Dan kalau misalnya ada berlebih, aku harus salurin kepada orang-orang yang memang layak, karena aku percaya banget semua rezeki yang kita punya itu ada hak orang-orang yang membutuhkan di dalamnya gitu. Jadi harus ngalir, nggak boleh serakah kita pegang sendiri, nanti ya itu Tuhan tutup kerannya tinggal nangis gitu. Jadi nggak boleh cinta sama uang pokoknya kalian tuh ya. Menginspirasi banget ya. Seandainya, tapi saya percaya sih seandainya Bu Anita itu tujuannya dia lebih hanya untuk menjadi crown diamond, mungkin dia udah berhenti karena udah selesai gitu ya. Tapi karena memang tujuannya nggak berhenti cuma di rank tersebut, nggak cuma di uang, tapi justru terus. Iya, nah saya tuh juga lagi nanya, Tuhan apa lagi ya gitu loh yang harus saya lakukan gitu. Maksudnya udah sampai sini saya harus bagaimana lagi. Tapi kalau di hati saya cuma ingin itu sih, maksudnya saya lihat ibu-ibu Indonesia itu suka mikir kayak udahlah aku ibu rumah tangga aja, padahal ibu rumah tangga itu bukan aja ya, ibu rumah tangga itu profesi yang mulia itu banget ya. Itu suatu tanggung jawab dan suatu anugerah, dan kita sebagai ibu rumah tangga itu harus empowered, harus punya power. Intinya kalian harus punya power, kalian harus pikir nanti kalau anak-anak kalian udah besar, kalian tuh bisa apa. Jangan sampai kalian tuh gaptek, kalian nggak ngerti apa-apa, kayak semuanya diurusin suami gitu, semuanya diurusin ini gitu. Jadi karena di Young Living kita tuh never stop learning kan, tiap hari tiap kali tuh ada aja, tiap minggu ada aja training ini training itu, belajar untuk buka nih pikiran. Oke, gue harus belajar. Gue gaptek, gue nggak bisa Zoom. Ya belajar. Kalau ibu tetangga aja bisa, kenapa gue nggak bisa gitu? Miliki pikiran seperti itu. Karena ketika kalian semakin usia nambah, teknologi semakin maju, kalian akan ketinggalan kalau kalian nggak belajar. Gitu. Jadi yang living itu, kalian nggak usah pikirin, aduh besok gue nggak star nih, atau gue nggak senior star. Itu bakal ngikutin, yang penting kalian buka pikiran kalian untuk belajar, keep on sharing, keep on spreading, menebarkan benih, bantu orang lain sebanyak-banyaknya, ranking, rezeki, komisi, itu akan ngikutin lah, itu aku buktinya deh, beneran, gitu loh. Kalian tahu kan komisinya gold berapa? Nah, aku tuh dulu nggak tahu, tiba-tiba jadi gold pas dapet, ya Tuhan banyak banget ya, lumayan gitu loh. Lumayan kayak gajinya manajer plus-plus gitu kan. Itu kan kayak seneng banget dibandingin kita kayak, aduh gue ngejar nih 40 juta, misalnya gitu. Tau-tau nggak dapet ya kecewa gitu. Kalau nggak, dikurangin teks sekian aja ngocehnya panjang gitu kan. Ngapain? Teks itu, pajak itu adalah kewajiban kalian untuk negara kita. Kita tuh menginjak Indonesia loh. Wajib bayar pajak, masukin NPWP-nya sekarang juga ke VO. Kata Kowil. Kowil nih gue nyampein pesan lo. Gitu loh, jadi ya gitulah Bu. Jadi jangan berfokus pada uang kalau jalanin yang living itu. Tujuannya harus. Iya, tujuannya menebarkan kebaikan, karena itu tujuannya Gary, not for profit but for purpose. Ketika kalian tujuannya sama Gary yang mempunyai yang living, kalian tuh bakal jalan kayak suami istri sama yang living, udah kayak partner gitu, nggak ada kayak satu pikirannya apa, kita pikirannya apa gitu. Jadi not for profit but for purpose, nanti uang akan mengejar-ngejar kalian. Abundance pada akhirnya ya. Benar. Bersyukur dulu, kemudian kita bahagia, kemudian sukses. Bukan kita sukses dulu baru berbahagia lalu bersyukur, tapi diawali dengan kita bersyukur dulu, kemudian bahagia, baru kita akhirnya sukses itu akan mengikuti kok, gitu. Kowil, peace, Kowil. Hadir ditanya Kowil tuh. Ada pesan sponsor tadi ya. Padahal nggak dipesan ya. Iya, tadi saya mau nanya nih sama Mamika nih. Kalau menurut Mamika nih, gimana sih kira-kira masa depan yang living Indonesia? Oh, saya harus tanya Bu Citra sebenarnya. Boleh sah? Kowil, tanya Kowil. Seharusnya tanya nih gitu ya, hadir gitu ya. Hadir. Gimana masa depan yang living kira-kira di Indonesia? Nah tuh, gimana nih kalau menurut Mamika nih masa depan yang living di Indonesia gimana nih teman-teman yang hari ini hadir nih ikutan Zoom hari ini gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih masa depan yang living Indonesia? Kalau teman-teman yang ada di rumah nih,
sama-sama bareng-bareng berjuang dengan kita di sini nih, kira-kira worth it gak sih? Saya tanya bola kristal saya dulu ya. Jampi-jampi. Jadi gimana masa depan yang living ya. Jadi selama kita mencintai produknya dan kita banyak menebarkan kebaikan-kebaikan the wellness of essential oil dan produknya yang living itu selama banyak orang pakai dan memang kita juga merasakan experience-nya pakai yang living dan kita merasa happy dengan journey-nya kita gitu ya. Aku rasa masa depan itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Karena kan it's about segimana kita cinta produknya dan sekece ini loh produknya. Kalau misalkan ini produk nggak kece, aku udah berhenti dari dulu-dulu juga gitu. Karena kalau ngomongin masa depan gitu, kita ngelihat nih populasi Indonesia itu 270 juta jiwa di survei BPS tahun 2020. Which is sekarang ini kalau kita ngelihat nih bocoran dari Bu Citra, jumlah member yang live di Indonesia itu kurang lebih 300.000 ya. Which is itu cuma 0,1%, teman-teman semua. Kalau ngomongin ini masih 0,1%, so masih ada 99.9% yang masih belum jadi member yang living. Berarti masih banyak yang perlu kita sharingin lagi nih tentang yang living ke 99,9% populasi Indonesia. Jadi kalau ngomongin masa depan yang living, jangan sampai kamu telat memulainya. Itu aja pesan aku. Jangan sampai keduluan ya. Iya, benar. Berarti masih bisa ada RCD buat nemenin Mami Kos ya. Selamat dulu Mami Kos. High five. Kalau tetangga gitu. Ada ini supaya ketularan gitu maksudnya. Ada partisi guys. Oke, ini makin malam makin seru ya. Saya mau nanya Mami Kos deh, Mami Kos. Ada pesan nggak, saran buat teman-teman leader yang hari ini join di Zoom kita? Saran. Apa ya, dari tadi sih udah kasih saran tuh ya, yang kayak jangan berfokus pada profit dan lain-lain. Cuman saran aku gini, saat ini semua orang sedang dalam kondisi yang sulit ya. Nggak cuman di yang living doang, kita semua bisnis apapun sulit, semua orang lagi sulit. Tapi menurut aku dengan kita punya yang living, kita itu punya senjata untuk menjalani masa-masa sulit saat ini. Dan kalau kalian masih cinta sama yang living ya, masih pakai produk-produknya, keep on using it, keep on sharing it. Itu kalau aku ngelihatnya saat ini adalah kayak saat awal-awal dulu kita baru mulai lagi, kita in a whole new world lagi ya, kayak di masa new normal, semuanya tuh kayak nggak ada yang tahu ke depannya gimana gitu. Kalian nggak usah mikir terlalu gimana-gimana, just use the product, dan ketika kalian merasakan ada getar-getar cinta lagi di hati, kalian sharing it. Jadi share the wow moment, dimanapun, kapanpun, dan ketika kalian share dengan tulus, percaya aja nanti akan ada orang-orang yang akan dipercayakan kepada kalian untuk bertanya-tanya dan jadi impact buat mereka, bantu mereka. Mengenai mereka jadi member kayak enggak, kayak beli kayak enggak, kayak itu urusan belakangan. Tapi ketika ada orang-orang yang nanya, ketika kalian sharing, layani mereka, tulus aja, percaya aja nanti kebaikan itu dan blessings itu akan ikut kemudian. Yang penting kalian itu nebar benih dengan tulus dulu. Itu saran aku sih. Terima kasih Mami Kos, terima kasih Mamika. Jadi topik bincang-bincang bisnis kita hari ini sampai di sini ya, sudah selesai, seru banget, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman leaders di rumah juga terinspirasi. Gimana ini Kakak Super Host, apakah kita punya waktu untuk 1-2 pertanyaan? Boleh 3 pertanyaan? Oke, boleh dipilih pertanyaannya, atau mungkin Mamika, Mami Kos mau pilih pertanyaan dari teman-teman leaders. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh silakan diketik di kolom chat untuk 3 orang penanya pertama. Nanti yang bertanya ada hadiahnya, Kakak Super Host. Ningsia 1 saset. Oke, boleh. Kalau ada pertanyaan, Itu boleh. mungkin ada yang raise hand kali, atau Oh iya, tuh ada yang raise hands tuh. Oh enggak, Okay. diketik katanya. ketik, oke.
Iya, boleh diketik pertanyaannya. Di sini ada Ibu Deliana, boleh silakan diketik pertanyaannya. Oil apa favorit? Oke, itu ada pertanyaan dari Oil for Life. Malam Mamikos dan Mamika, aku mau tahu oil apa favorit kalian? Mamikos Apa? apa nih oil favoritnya? Mamiko soal favoritnya peppermint. Favorit bener. semua Saya orang. pertama ketemu sama Bu Anissa itu peppermint. Peppermint. Apalagi sekarang ya. Iya. Tiap hari Kalau peppermint. Mamika apa oil favoritnya? Langsung pakai. Peppermint itu oil sejuta umat ya. Awal pertama kali aku jatuh cinta sama yang living itu juga karena peppermint gitu. Dan kalau ada yang apa namanya favorit kedua nih, frankincense. Jadi frankincense itu kayaknya oil yang wajib banget lah. Kayaknya itu oil yang bikin kita merasa grounding, kemudian oil yang kalau dicampurin pakai oil apapun itu menyenangkan gitu. Jadi aromanya enak gitu, terus efeknya juga buat kestabilan emosi ya. Kalau aku tuh juga lebih mental dan emosi tuh lebih ke kontrol kalau pakai frankincense. Coba cek dulu. Bu Kirmi stok peppermint sama frankincense aman kan? Abis ini habis ya peppermintnya ya. Pesan sponsornya kalau bisa diskon ya. Oh ya. Peppermint sama frankincense. Besok langsung di Mailchimp. Besok langsung ada di Mailchimp ya. Berapa lama tuh? Maria. Ini ada pertanyaan mana tuh tadi? Ada dari cepet ya jalannya ya. Dari Nova City 7 tahun. Ya itu ya. Berapa lama Mamikos bisa mencapai dari Nova City 7 tahun? 7 tahun tuh buat menjadi RCD ya. Tapi oke dong 7 tahun bisa sampai ke posisi sekarang. Iya, coba kalau Oke banget ya. kalau kerja di mana gitu. 7 tahun jadi apa ya saya? 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Oke, terus ada siapa lagi? Deliana. Tadi udah ya kalau untuk tantangan seperti tadi udah terjawab. Tadi kata Mbak Mamika kan masih ada berapa ratus juta orang ya belum jadi member yang living. Jadi kalau misalnya menurut kalian udah banyak, mungkin teman kamu yang kurang banyak, teman kamu yang kedikitan. Jadi kamu harus banyakin temenan. Jangan terjebak dengan inner circle aja ya. Ya, buka. Kenalan, dulu. kenalan. Apa namanya Pintu rezeki pertemanan, yang lain iya. gitu. Banyakin. Karena teman kita tuh nggak cuma dari inner circle. Kalau kadang-kadang kita ngelihat, aduh teman kantor gue udah banyak nih yang join gitu, yang udah jadi member bukan member gue lagi gitu. Jangan patah semangat guys. Tapi kita bisa manfaatin tuh biar orang lebih banyak tahu lagi lewat media sosial gitu. Kita sharingnya tuh nggak cuman ke orang-orang dekat kita aja, tapi juga ke seluruh rakyat Indonesia dan antariksa. Antariksa. Punya member alien gitu dari Mars. Kalau alien punya KTP udah boleh ya. Ini didaftarin. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Maya Lia. Mamika dan Mamikos, gimana ya caranya agar bisa lebih intens berinteraksi dengan member apalagi di saat pandemi seperti ini? Intens ya. Pertanyaannya gimana supaya bisa lebih intens. Jaga komunikasi itu hal yang penting loh. Sama kayak kita parenting nih, punya anak gitu. Kan kalau kita parenting nggak mungkin kita nggak berkomunikasi kan. Jadi masalah kita bisa lebih intens itu kalau kita keep communication. Dan menurut aku pribadi ya, jangan sampai kalau kita nih udah jadi leader, udah punya grup WA sendiri gitu ya, yang kita kelola gitu, jangan sampai nggak ada satu hari pun yang kita nggak menyapa member gitu. Tapi sapalah member kita itu tiap hari, dan itu hanya just say selamat pagi guys gitu, gimana hari ini udah diffuse oil apa, hanya untuk sekedar mengingatkan atau hanya untuk berbagi, aku hari ini diffuse ini loh, aku oles-oles oil ini loh sebelum kerja atau apapun gitu ya. Itu jaga konsistensi itu setiap hari dengan cara komunikasi yang positif seperti itu. Tapi kalau kita misalkan punya member-member yang misalkan nih ya, oh dia punya potensi nih untuk jadi leader di level selanjutnya gitu ya. Nah itu mungkin komunikasinya lebih diintenskan lagi gitu, karena
menurut aku gitu, dengan kita menjaga komunikasi lebih intens, itu orang itu akan semakin dekat dan chemistry-nya itu makin nyetrum, akhirnya punya frekuensi yang sama untuk oke, we grow together gitu. Kita gerak bersama, we go together kemana kita ingin pergi gitu. Kalau Mami Kos gimana tuh caranya untuk bisa punya hubungan yang intens juga dengan member di masa pandemi ini? Intens ya. Bingung aku ya. Soalnya membernya banyak banget deh. Gini, hubungan yang intens kalau dari aku sih memastikan Instagram aku aktif terus. Jadinya mereka bisa nanya aku kapan aja mereka butuhkan gitu. Karena kita nggak mungkin nggak tahu ya, kalau aku sih kayaknya Mbak Ika sih hebat banget ya bisa tiap hari menyapa gitu. Tapi nggak semua itu di grup. Kalau aku nggak bisa, bahkan kadang-kadang di grup juga enggak sih gitu. Karena aku pikirnya gini, aku pernah nanya kepada salah satu RCD yang di atas aku banget. Waktu itu member aku masih 35.000 orang. Dan waktu itu aku dalam kondisi yang juga bingung gimana caranya ya gue bisa komunikasi sama mereka semua gitu. Kalau sekarang kan 100 ribuan nih. Waktu 35.000 orang itu aku mikir gitu, gimana caranya gitu, dengan mana mereka dari daerah beda-beda gitu kan, gimana caranya aku bisa membangun komunikasi gitu. Gimana caranya aku bisa adil berkomunikasi intens lah kayak gitu ya. Jawabannya adalah, aku nanya sama Marcella von Harting waktu itu di convention. Jawabannya adalah, you know, life is unfair, so never try to be fair to everyone. Dia bilang gitu. Oh, wow. Lo siapa mau jadi fair gitu kan? Life is unfair katanya. Even Tuhan yang adil aja, manusia suka lihatnya nggak adil gitu. Padahal udah adil menurut Tuhan gitu kan. Gue kayak, so gitu. Jadi lo nggak perlu beranggapan sebagai leader itu lo harus jadi fair pada semua member-member lo. Tapi just be there when someone needs you. Gitu. Jadi aku sih nganggapnya nggak semua member aku perlu aku every day, every time, every hour gitu. Tapi siapa yang butuh aku, mereka tahu di mana mereka bisa menemukan aku. They can talk to me, mereka bisa DM aku, mereka bisa telepon aku, mereka punya email aku, punya Instagram aku, DM aku itu nggak pernah nggak aku balas kok gitu. Apalagi kalau WA ya, WA dari member itu selalu aku balas gitu. Dan itu adalah bentuk komitmen aku sih gitu terhadap member-member aku gitu. Jadi aku nggak akan pernah jadi orang yang bisa fair, intens sama semua member aku itu aku nggak akan pernah bisa. Dan aku nggak pernah mencoba karena aku tahu itu nggak akan aku bisa lakukan. Daripada begitu, aku hanya bisa menyediakan channel komunikasinya kepada member-member aku di mana mereka membutuhkan aku, mereka bisa ngomong ke aku, mereka tahu platformnya tuh lewat mana gitu. Gitu sih. Oke. Ada 3 pertanyaan ya. Sekarang mungkin gini nih. Baru 2. Mami Ika ada pertanyaan nggak ke Mami Kos? Atau sebaliknya. Mami Kos punya pertanyaan nggak ke Mami Ika? Karena jarang juga ketemu ya. Itu kita bisa ngomongin di belakang panggung ya. Tapi mungkin pertanyaannya yang leaders juga pengen denger kan? Teman-teman di rumah juga pengen dengar. Jangan susah-susah Mami Ika. Gak ada lah Bu. Aku harus pikir. Iya, harus pikir dulu. Aku juga harus pikir, aku mau nanya ntar. Mikir apa ya yang pengen aku tanyakan sama Mami Kos? Mungkin selama ini ada yang udah kayak pengen nanya ini deh gitu. Nah, ini saatnya. Sharing seperti apa sih yang paling Mami Kos sukain gitu? Style sharingnya Mami Kos yang paling disuka? Yang aku suka. Style sharing aku yang paling aku suka adalah spontan dan seru. Spontaneous sharing ya. Spontan dan seru aja. Aku soalnya orangnya nggak terstruktur. Aku kalau tadi teman-teman lihat Mami Ika siapin slide gitu ya, bagus-bagus. Aku mah ngomong doang gitu. Karena style aku emang seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kalian bilang kayak harus pinter Canva dulu baru posting, kalian lihat aku nggak pernah pakai Canva karena aku nggak bisa, dan aku merasa ya ini style aku apa adanya aja, seru-seru aja, happy-happy aja gitu. Jadi aku
Aku orangnya nggak mau bikin hidup tambah ribet, Maika, gitu. Karena hidup udah ribet ya nggak sih. Jadi yang simpel aja, yang santai aja. Semakin santai, semakin seru, semakin orang bisa ngikutin gitu. Benar. Kalau misalnya kitanya ribet-ribet, nanti member mau duplikasinya susah, gitu. Sharing yang Apa simple adanya dan aja. spontan ya, gitu, dan apa adanya gitu. Jadi original Iya, gitu ya. Authentic. Oke. Pertanyaannya sulit. Sebaliknya Itu yang terpikirkan di aku. itu yang bikin penasaran ya pengen ditanyain ya. Penasaran. Aku gantian nanya boleh? Ayo dong. Oke. Aku Bukan jadi nanya. sama Royal Production. Mamika aja. Apa tunggu ya, juga mikir dulu. Deg-degan. Lebih deg-degan daripada Bu Citra yang nanya. Nggak bisa nyontek lagi. Tahu. Kalau jadi RCD mau ngapain? Ayo loh. Perlu visualisasi ya. Ayo. Kalau jadi RCD mau ngapain gitu. Yang pasti kalau mau jadi RCD aku nggak akan stop mentoring dan coaching grupku, karena dengan mentoring dan coaching itu aku ngerasa tetap terjalin komunikasi yang intens, dan kita itu bisa tahu kadang-kadang kan orang yang kita mentoring itu kita nggak kenal sama sekali, tapi dia tuh tim kita gitu. Jadi kayak kenal orang baru, dan itu kita jadi sadar gitu, oh orang baru itu ternyata punya perspektif pemikiran seperti ini gitu. Jadi kayak mentoring dan coaching itu aku akan tetap lakukan, dan mungkin hal baru lainnya kalau jadi RCD mau ngapain ya? Yang belum pernah dilakukan. Mungkin roadshow ke kota-kota ya. Kalau pandemik ini udah benar-benar berakhir gitu, bisa jadwalin roadshow misalkan ke Sabang sampai Merauke gitu yang kan. ada leader di setiap kota-kotanya. Benar-benar, jadi lebih empowering-nya itu lebih berasa gitu. Itu sih. Oh, nanya ke Bu Citra. Kenapa lu ngerjain gue? Oh, pertanyaan untuk Bu Citra. Bu Citra, menurut Bu Citra, masa depan yang living di Indonesia bagaimana? Iya, kalau menurut saya nih ya, saya ditanya juga ya. Tapi nggak apa-apa ya, di sini kita asik seru-seruan ya. Saya sepaham tuh. Karena kalau misalnya yang living itu kan juga salah satu visinya kan mengantarkan oil ke setiap rumah gitu kan. Nah, tadi kalau misalkan di Indonesia itu masih ada 270 juta penduduknya, kepala keluarga itu ada sekitar 60 juta di Indonesia gitu ya. Tadi kita lebih kurang masih 300.000 yang jadi member yang living Indonesia. Nah, berarti masih kalaupun kita menghitung rumahnya nih masih ada sekitar 60 juta rumah ya. Dikurangin 300.000 berarti ada sekitar 597 juta rumah yang kita masih punya tanggung jawab buat anterin essential oil ke rumah mereka gitu. Jadi kita mesti bareng-bareng kerjasama biar bisa nyampe. Itu kalau rumahnya satu. Kalau rumahnya lebih dari satu, jadi rumahnya lebih banyak lagi. Ya mungkin gitu ya bincang-bincang kita hari ini ya. Kayaknya seru ya. Yang bertanya tadi 3 udah ya kakak super host. Berarti kita bisa menyudahin sesi kita hari ini. Oke, teman-teman leaders, bapak dan ibu yang ada di rumah, semoga bincang-bincang bisnis kita hari ini bisa menginspirasi, ya, bisa menambah motivasi dan membuat teman-teman semua juga merasa lebih oke gitu ya. Kita bisa kalau kita sama-sama ya. Ini masa pandemi, ya, ini ada banyak hal yang terjadi, banyak tantangan, tapi kita tahu gitu, kita nggak berhenti, kita nggak menyerah, kita terus melaju. Kita sama-sama bikin yang living Indonesia juga jadi lebih baik lagi. Lebih banyak lagi teman-teman yang bisa menemenin Mamikos di RCD. Mamikos di RCD. Amin. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Semuanya. Terima kasih untuk kakak-kakak super host dan semua yang ada di belakang layar.